Kastil Besi Hitam Bab 71, Pangkalan dan Impian. Dengan menggunakan sekop militer serbaguna, Zhang Tai menggali lubang bagian atas pohon. Sekop militer dapat menjadi cangkul mini dengan melipat kepala sekop yang dapat dilipat secara vertikal satu sama lain. Salah satu ujung kepala cangkul sangat tajam dan dapat digunakan sebagai miniatur kapak, sedangkan ujung lainnya penuh dengan gigi bergerigi dan dapat digunakan sebagai gergaji. Sambil menyenandungkan sebuah lagu, Zhang Tai menjentikkan sekop untuk membersihkan kayu busuk di dalam gua. Karena semua orang merasa segar dan menarik tinggal di lubang pohon, mereka bekerja sangat keras. Barley dan Sarwin bertanggung jawab membuat api untuk memasak makan malam yang akan dimasak dalam panci hitam besar di perapian batu. Dan Douk serta Hista bertanggung jawab mengirimkan peringatan jika ada bahaya dalam jarak 50 meter, sementara Zhang Tai, Baghdad, dan Leit bertanggung jawab atas renovasi lubang di pepohonan. Setelah merenovasi lubang bawah, mereka bertiga menaruh seluruh perhatiannya pada lubang atas. Dibandingkan dengan lubang bawah, lubang atas membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Karena lubang atas memiliki jumlah ruang yang terbatas dan hanya memiliki ruang yang cukup untuk memungkinkan satu orang masuk untuk pertama kalinya. Hanya ketika orang pertama telah memperluas ukurannya, orang kedua dapat masuk. Oleh karena itu, renovasi lubang bagian atas lebih lambat. Zhang Tai adalah orang pertama yang memasuki lubang atas. 1 jam kemudian, Zhang Tai keluar dari lubang dan menggantikannya adalah Leit. 1 jam kemudian, Leit keluar dan Baghdad masuk. Setelah 2 jam, ruang di dalamnya sudah hampir tidak bisa menampung 2 orang. Sehingga ketika Baghdad pergi, Zhang Tai dan Leit masuk lagi. Setelah 1 jam bekerja lagi, Baghdad bisa memaksakan diri juga. Sejak saat itu, pekerjaan renovasi lubang atas mulai dipercepat. Pada siang harinya, beberapa rombongan siswa SMP Nasional Putra 2 dan SMP Putra Nasional 7 juga memperhatikan lubang pohon yang telah direnovasi. 2 kelompok pria dari Sekolah Menengah Pria Nasional kedua bahkan berniat mengusir Hit Plain Brotherhood dengan mengandalkan jumlah superior mereka. Tapi ketika Douk memegang Iron Gate T-21 dan mengarahkannya ke orang-orang jahat itu, mereka hanya bisa dengan enggan pergi saat sudut mata mereka bergerak-gerak. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Hit Plain Brotherhood akan begitu gila bahkan membawa Iron Gate T-21. Iron Gate T-21 adalah panah yang digerakkan oleh mesin dengan 2 senar. Dan kedua senar tersebut dapat ditarik secara bersamaan, memungkinkan seseorang menembakkan 2 anak panah pada saat yang bersamaan. Anak panah yang ditembakkan dari gerbang besi T-21 dapat menembus tubuh manusia lapis baja selama berada dalam jarak 50 meter. Siapapun yang menginginkan lubang pohon akan menderita kerugian yang menyedihkan setelah Douk menarik pelatuk busurnya 2 kali. Tentu saja, tidak ada yang berani masuk tanpa izin di wilayah mereka. Karena itu hanya sekedar tempat tinggal, korban jiwa tidak sebanding. Bekerja sepanjang sore, mereka akhirnya selesai merenovasi lubang atas tepat saat senja akan segera tiba. Pada saat penyelesaian, lubang atas hampir tidak dapat menampung 2 orang. Namun, menyuruh 2 orang berbaring di dalam dan 3 orang berdiri di dalam adalah hal yang sangat berbeda. Karena 3 orang yang berdiri akan merasa sedikit lelah. Akhirnya Leit tidak tahan lagi dan digantikan oleh Hista. Baghdad dan anggota Hit Plain Brother lainnya benar-benar takjub karena Zhang Tai bisa berdiri selama Baghdad. Mereka bahkan kagum pada Zhang Tai, yang terlihat normal seperti sebelumnya. Bagi Zhang Tai, dia secara tidak langsung telah menunjukkan kekuatannya sebagai petarung LV1 dan bahkan bisa melampaui Baghdad sedikit pada saat itu. Setelah menyalakan titik pembakaran kuilnya, fisik Zhang Tai telah meningkat pesat. Dengan cepat mempersempit kesenjangan antara fisik orang Tiongkok dan ras manusia lainnya. Tentu saja, jika Baghdad juga menyalakan titik api kuilnya dan mendapatkan manfaat yang sama dengannya, maka Zhang Tai tahu bahwa dia tidak akan menjadi lawannya. Tapi, bagaimana Baghdad bisa menyalakan titik api kuilnya secepat dia? Setelah memikirkan hal ini, Zhang Tai menjadi lebih percaya diri karena berhasil menyelesaikan pelatihan bertahan hidup. Di malam hari, aroma sup yang keluar dari panci panas membuat semua orang merasa lapar. Tentu saja, ketika Barley memanggil mereka, semua orang mengambil wadah makanan mereka sendiri dan memindahkan panci berisi sup panas itu. Makanan kering terkompresi ditambah semangkuk sup daging panas sungguh sempurna. Di dalam sup ada daging sapi kering yang dibawa oleh Barley dan fiddlehead liar yang diambil oleh Sarwin. Setelah direbus dalam air yang diberi sedikit garam, hasilnya adalah sup yang lezat. Semua orang puas dengan makan malam ini. Setelah makan malam, mereka membersihkan peralatan makan mereka di sungai kecil yang jaraknya beberapa puluh meter. Ketika mereka semua kembali, mereka semua duduk di dekat api unggun di bawah pohon sambil mendiskusikan tindakan selanjutnya. Saya pikir kami perlu waktu 1 hari lagi untuk menyelesaikan renovasi tahap kedua, setelah itu kami bisa memanfaatkan kedua lubang tersebut sepenuhnya. Makanan yang kami bawa hanya akan bertahan 1 minggu. Selama 2 bulan tersisa, kami harus mengumpulkan makanan sendiri. Mengingat bagaimana kita semua makan dari panci besar yang sama.
Secara teori, kita semua harus mengirimkan sekitar 1 kilogram makanan setiap hari, kata Barley dengan sungguh-sungguh sambil melirik ke setiap anggota persaudaraan. Karena pelatihan bertahan hidup ini berbahaya, kami mungkin kehilangan nyawa saat mencari makanan. Kita harus menganggap ini serius. Karena kita bersaudara dan akan makan bersama, kita harus mempertimbangkan kepentingan bersama serta kepentingan individu dalam memperoleh makanan dan pendistribusiannya. Kami tidak akan memaksa anggota persaudaraan manapun untuk melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip persaudaraan kami. Saya sudah memikirkan rencana alokasi makanan. Mari kita bahas tentang itu. Barley kemudian membeberkan rincian rencana distribusinya. Makanan yang dikumpulkan melalui upaya kelompok akan didistribusikan dan dikonsumsi secara merata oleh seluruh anggota Hit Plain Brotherhood. Jika seseorang memperoleh makanannya sendiri, maka akan dibagikan menurut beratnya. Untuk jumlah kurang dari 1 kilogram, karena mereka semua makan dari panci besar yang sama, sebaiknya digunakan untuk mengisi kembali persediaan makanan kelompok, sehingga menjadi milik kelompok. Untuk jumlah yang beratnya antara 1 kilogram dan 3 kilogram, itu akan menjadi persediaan makanan darurat individu, yang harus disimpan dengan aman di suatu tempat dan hanya akan digunakan pada saat darurat. Karena setiap orang harus makan, jika seseorang dalam kelompok memiliki jumlah yang tidak mencukupi, orang lain harus menyelamatkan Anda. Untuk jumlah lebih dari 3 kilogram, tergantung individu yang menemukannya. Mereka bisa mengirimkannya kepada orang lain, menggunakannya untuk merayu gadis, atau menukarnya dengan barang lain di Wild Wolf Castle. Orang itu juga bisa menyumbangkan makanannya ke Hit Plain Brotherhood dengan imbalan kredit senilai sama di pasar kota Blackhawk. Kredit tersebut kemudian dapat ditukar dengan tiket jika sudah terakumulasi hingga tingkat tertentu. Menggunakan Barley sebagai contoh, si gemuk itu memiliki 2 tiket suara karena kontribusinya pada Hit Plain Brotherhood. Setelah Barley menyatakan rencananya, semua orang setuju setelah berdiskusi singkat. Ini benar-benar mempertimbangkan kepentingan individu dan kepentingan kolektif kelompok. Jika saya mengirimkan lebih dari 1 kilogram makanan setiap hari, bisakah saya bebas melakukan aktivitas saya sendiri selama sisa waktu tersebut? Zhang Tai bertanya pada Barley. Kamu bisa bebas melakukan urusanmu sendiri. Namun, di pangkalan pohon kami, dari pukul 8 hingga pukul 18 setiap hari, kami harus memiliki setidaknya 1 orang yang bertugas untuk memasak. Selain itu, kami akan bertugas secara bergiliran, seseorang akan tetap bertugas dari pukul 18 hingga pukul 0, dan orang lain akan menggantikannya dari pukul 0 hingga pukul 8. Selama kamu mengirimkan cukup makanan dan tidak mengganggu anggota lain, kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan selama sisa waktu. Setelah menjelaskan, Barley dengan penuh rasa ingin tahu menatap Zhang Tai dan memberinya saran, Big Head, berbahaya jika bertindak sendirian. Karena kita bersaudara, kita harus bekerja sama demi keselamatan kita. Hal yang ingin aku lakukan mungkin adalah sesuatu yang kalian tidak ingin lakukan. Zhang Tai tersenyum. Baghdad mengangkat dadanya dan menjawab, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika kamu ingin melawan kelompok Glaze, kami bersaudara akan mendukungmu. Itu benar, kata orang-orang lainnya serempak. Saya ingin menggali tambang. Apakah kamu masih ingin pergi bersamaku? Zhang Tai berkata sambil menatap orang-orang itu. Mendengar perkataannya, mata semua orang terbuka lebar. Menggali tambang? Anda ingin menggali tambang? Dengan mulut ternganga, Barley bertanya. Saya tahu bagaimana kalian melihat mereka yang tidak dapat menemukan makanan dan harus menderita perasaan pahit karena mereka tidak dapat menemukan cukup makanan untuk menyelesaikan pelatihan. Bertahan hidup. Tapi, menurut saya menambang itu menyenangkan. Zhang Tai berkedip saat dia dengan naif memandang mereka. Saya selalu merasa sejak saya masih muda bahwa pertambangan itu menarik. Karena saya memiliki kesempatan, saya harus memanfaatkan kesempatan ini. Saudaraku, kamu akan menyesal. Hista dengan tulus menyarankan. Pelatihan bertahan hidup ini adalah ujian kami dan juga merupakan kesempatan yang diatur oleh kota Blackhawk agar kami dapat mengenal dan bahkan mungkin menikahi gadis-gadis itu. Tidak ada gadis yang menyukai pria yang bahkan tidak mampu mengumpulkan cukup makanan melalui berburu dan lebih memilih mengotori dirinya sendiri di dalam gua. Orang-orang yang menggali tambang di sana selama beberapa tahun terakhir hanyalah orang-orang yang bernasib buruk. Kebanyakan dari mereka bahkan masih lajang. Karena ini adalah salah satu impian saya sejak saya masih kecil, saya tetap ingin mencobanya. Jika tidak menarik, maka saya akan kembali lagi. Mendengar kata-kata Zhang Tai, sudut mulut semua orang mulai bergerak-gerak. Mereka terdiam. Bahkan Barley tidak dapat memikirkannya dengan matang. Karena Zhang Tai adalah anak yang cerdas, mengapa dia ingin menjadi penambang ketika dia masih kecil? Meski begitu, dia bukan orang yang suka berbicara karena dia bermimpi menjadi petugas prestisius ketika dia masih kecil. Melihat ekspresi takjub di wajah mereka, Zhang Tai meminta maaf dalam hati, maaf, saudara-saudara. Pelatihan bertahan hidup ini memiliki arti yang berbeda bagi kamu dan aku. Bagi kamu di sini untuk mengumpulkan makanan yang cukup dan bahkan mungkin mendapatkan bantuan dari gadis-gadis itu.
Tetapi aku di sini untuk mengumpulkan energi yang cukup untuk kastil besi hitam milikku. Saya tidak tahu di mana lagi saya bisa mengisi kembali penyimpanan energi dasar kastil besi hitam saya. Akan sulit bagiku untuk menemukan peluang dalam waktu singkat setelah kita kembali ke kota Black Hot atau tujuan lainnya. Sebelum pelatihan bertahan hidup dimulai, Zhang Tai telah memutuskan bahwa tujuannya dalam pelatihan bertahan hidup adalah untuk membuat kastil besi hitam tumbuh lebih kuat. Setelah mempelajari efek buah Leakles yang pertama dan selamat dari pertemuan hidup dan mati pertamanya, Zhang Tai memperoleh pemahaman mendalam tentang perubahan dan harapan yang dibawa oleh kastil besi hitam. Kastil besi hitam dan pohon kecil itu adalah dua rahasia yang dijaga ketat, yang berkaitan erat dengan nasibnya. Karena kastil besi hitam dan pohon yang menakjubkan itu, Zhang Tai telah melangkah ke jalan yang benar-benar berbeda dari jalan lainnya. Jika dibandingkan dengan kastil besi hitam dan pohon yang luar biasa itu, sedikit makanan, tatapan mengejek, dan cemoohan dari orang lain bukanlah hal yang berarti. Saat Zhang Tai dan yang lainnya sedang mengobrol santai di bawah pohon, Doug, yang berlari menuju rumput untuk buang air besar, tiba-tiba menjerit. Menyebabkan semua anggota Hit Plain Brotherhood mengambil senjata mereka dan bergegas ke arahnya. Baghdad dan Zhang Tai bergegas maju bahu-membahu, menyebabkan Baghdad menatap Zhang Tai dengan takjub. Ketika mereka mendekati Doug, semua orang ternganga. Dengan melepas celananya, Doug menangis sambil melompat-lompat di rumput sambil menutupi pantatnya. Ah! Pantatku, bajingan-bajingan ini. Tidak bisakah mereka membiarkanku mengambil tindakan? Melihat anggota persaudaraan berlari ke arahnya, dengan air mata menetes. Doug berlari ke arah mereka dengan pantat terbuka seolah dia baru saja melihat penyelamatnya. Membantu, cepat, bantu aku melihatnya. Pantatku baru saja digigit sesuatu. Kupikir itu mungkin beracun. Aku akan mati. Tolong. Tanpa menarik celananya, Doug berlari ke arah kelompok itu, celananya tersandung dan jatuh ke tanah. Ketika Doug terjatuh, Zhang Tai dengan jelas melihat bekas darah di pipi pantat kirinya yang bengkak. Baghdad buru-buru membantu Doug berdiri ketika Zhang Tai bergegas menuju tempat Doug baru saja berada. Orang itu baru saja meninggalkan ranjau darat, ada tumpukan kotoran di sana. Saat Zhang Tai tiba di sana, bau itu hampir membuatnya muntah. Namun, dibandingkan dengan nyawa saudaranya, baunya tidak terlalu serius. Zhang Tai ingin mengetahui apa yang telah menggigit Doug, sehingga ia dapat segera menyembuhkannya dengan obat yang tepat. Saat dia berlari ke sana, Zhang Tai dengan santainya mematahkan sebuah ranting. Ketika dia tiba, Zhang Tai menahan napas dan mulai mencari benda yang telah menggigit Doug di tempat dia berjongkok. Untungnya, dia segera menemukan kalajengking biru keabu-abuan yang ekornya terangkat di rerumputan di samping ranjau darat, saat ini sedang bersiap untuk menyerang Zhang Tai. Begitu Zhang Tai melihatnya, dia menjadi santai. Namun, bau busuk itu hampir membuat Zhang Tai berguling ke belakang. Dia buru-buru mematahkan ranting itu menjadi dua bagian dan menggigit kalajengking itu seolah-olah dia sedang menggigit sayuran dengan sumpit. Ah, ini sangat menyakitkan. Aku akan mati. Cepatlah, saudara-saudara, seseorang bantu aku menyedot racunnya. Jika tidak, aku akan segera mati. Saya sudah merasa mati rasa di separuh tubuh saya. Ah, aku merasa kedinginan. Cepatlah. Ah, Doug menangis sedih di sana sambil melirik ke arah anggota Hit Plain Brotherhood lainnya, yang menunjukkan ekspresi aneh. Sebelum Zhang Tai kembali, setiap anggota Hit Plain Brotherhood tampak pucat dan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tampak seperti sedang membuat pilihan hidup atau mati saat menatap titik bengkak di pantat Doug. Suasananya sangat aneh. Mereka saling memandang dan terdiam. Mengisap racunnya tidak menjadi masalah, tapi seseorang harus meletakkan mulutnya di pantat Doug. Itu. Saat mereka sedang menggambar, saat melihat Zhang Tai, yang berjalan ke arah mereka dengan kalajengking, semua orang bergegas maju seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Jangan khawatir, tidak ada yang serius. Itu hanyalah kalajengking biru keabu-abuan biasa, yang tidak terlalu beracun. Mereka yang digigit akan pulih setelah istirahat seharian. Saat dia mengatakan itu, Zhang Tai menunjukkan kalajengking itu kepada yang lain. Teriakan, semua orang menjadi santai. Di saat yang sama, Doug, yang menangis karena cairan beracun itu mengalir ke jantungnya dan separuh tubuhnya sudah mati rasa, menutup mulutnya. Itu hanyalah kalajengking biru keabu-abuan biasa yang memiliki sedikit racun. Mereka yang digigit hanya akan merasakan sedikit rasa sakit, dan paling banyak, itu akan sedikit mempengaruhi tindakan mereka untuk sementara, tidak ada yang serius. Setelah menjadi santai, mereka menyadari sesuatu dan kemudian menatap Doug, yang masih berbaring tengkurap, dengan tatapan marah. Dasar bajingan, memikirkan bagaimana Doug mengatakan bahwa separuh tubuhnya sudah mati rasa dan cairan beracun mengalir ke dalam hatinya, mereka menyadari bahwa mereka hampir ditipu olehnya. Pada kesadaran ini, ketika mereka menyadari apa konsekuensi ditipu oleh Doug, semua orang menjadi marah dalam hati. Bergerak maju dengan senyuman cabul, Barley berkata,
kamu bilang kamu merasa separuh tubuhmu mati rasa? Kakak, dengan sejumput jarinya, Baghdad juga berjalan dengan murung. Kamu juga bilang kamu mulai merasa kedinginan. Cairan beracun sudah sampai di hatimu? Leit bertanya dengan sungguh-sungguh sambil menyilangkan tangan. Apakah kamu berencana membiarkan kami menyedot racun dari pantatmu? Hista tersenyum jorok. Anda pembohong. Sarwin cemberut. Merasa ada yang tidak beres, Doug segera menarik celananya dan berdiri. Melihat gerakannya, bahkan Zhang Tai mengerutkan kening dan terdiam. Dia sepertinya belum membersihkan pantatnya. Dia sungguh hebat. Aku, barusan, terlalu gugup. Benar, aku terlalu gugup, jadi perasaanku salah. Doug tergagap. Merasakan perasaan yang salah, kami akan membantu Anda memperbaikinya. Saya ingat suatu metode, kami tidak perlu menyedot cairan beracun itu untuk Anda, ada pengobatan oriental mistis di mana kami hanya memukul lukamu untuk membantu cairan beracun mengalir keluar mengatakan itu. Baghdad menendang luka Doug, menyebabkan dia menangis sedih. Saat Doug hendak melarikan diri, dia ditangkap oleh Baghdad. Setelah itu, kecuali Zhang Tai, semua orang menyerangnya. Dalam 3 menit berikutnya, Doug yang baru saja disengat kalajengking, merasakan pengobatan pemukulan dan efeknya. Kastil Besi Hitam Bab 72, memasang perangkap. Setelah istirahat seharian, Doug sudah bisa bebas bergerak keesokan malamnya. Melihat wajahnya yang sedih dan geram, setiap anggota Hit Plain Brotherhood tidak bisa menahan tawa. Pada hari pertama pelatihan bertahan hidup, Doug disengat kalajengking di pantatnya yang seputih salju ketika dia sedang berjongkok di rumput untuk buang air besar. Syukurlah, itu hanya kalajengking biru abu-abu biasa yang memiliki toksisitas rendah, dan dia bisa bergerak bebas hanya 1 hari setelah perawatan pemukulan saudara-saudaranya. Kejadian itu membuat semua orang waspada, mereka mulai menyadari apa yang dimaksud petani ketika dia berkata, jangan biarkan pantatmu terbuka. Bagaimana jika itu adalah kalajengking yang bermutasi dengan toksisitas yang sangat tinggi? Bagaimana jika itu adalah ular dengan racun yang sangat beracun atau serangga yang sangat beracun? Jika itu masalahnya, Doug mungkin sudah menjadi mayat. Tak seorang pun ingin digigit sesuatu saat mereka berjongkok di tanah atau di rumput dengan santai seperti yang dilakukan Doug. Setelah menyadari potensi bahayanya, semua orang, kecuali Doug, telah membangun toilet yang tidak terlalu jauh dari lubang pohon pada malam pertama pelatihan bertahan hidup. Barley bahkan telah menyemprotkan bubuk obat yang digunakan untuk mengusir hewan beracun di tanah sekitar toilet dan juga area di sekitar pohon cakar naga. Pada siang hari di hari kedua, kecuali Doug, yang masih terbaring di dalam lubang untuk memulihkan diri, semua orang terus memperluas lubang pohon menggunakan kapak, sekop militer, belati, dan parang. Mereka pada dasarnya telah menyelesaikan langkah kedua renovasi lubang pohon mereka, berhasil memperluas lubang tersebut menjadi 3 lantai luas, yang cukup untuk 7 orang untuk tidur di dalamnya. Setelah makan selama 2 hari, jumlah total makanan turun di bawah 30 kg, yang berarti mereka hanya bisa memberi makan paling lama 4 hari. Mereka mulai merasakan tekanan dari terbatasnya kebutuhan hidup, sehingga pada hari ketiga pelatihan bertahan hidup, semua orang memutuskan untuk pergi mencari makan. Karena ki, darah, dan energi spiritualnya telah pulih, Zhang Tai membangunkannya dari mimpi indahnya sekitar pukul 6 pagi, dialah yang bangun paling awal. Membuka matanya, dia melihat bekas-bekas bagian atas lubang telah dipotong. Indranya yang jernih telah pulih, karena dia dapat dengan mudah mengidentifikasi alat atau senjata mana yang menciptakan tanda tersebut. Sebelumnya, Zhang Tai tidak bisa melakukan itu sama sekali. Mungkinkah energi spiritualnya yang semakin besar menjadikannya lebih pintar dan memberinya indera yang lebih tajam? Setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai segera bangkit. Mengetahui bahwa buah tanpa bocor akan terus matang kembali, dia merasa jauh lebih baik dan merasa hidupnya penuh harapan. Orang yang tergeletak di lubang atas yang sama dengan Zhang Tai adalah Hista. Saat Zhang Tai bangun, Hista masih mendengkur. Orang-orang yang berada di dalam lubang di bawah mereka tampaknya juga belum bangun, jadi setelah mengenakan pakaian dan sepatu, Zhang Tai melengkapi baju besi lembutnya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Setelah memeriksa perlengkapan pribadinya, dia diam-diam keluar dari lubang pohon. Bagi remaja seperti Zhang Tai, tidaklah sulit untuk memanjat dan turun dari pohon cakar naga yang tinggi dan berkelok-kelok dan tertutup gumpalan. Sejak tengah malam, Leit sudah bertugas. Sambil memeluk gerbang besi T-21, dia duduk di dalam lubang sedalam 1 meter di bawah lubang pohon bagian bawah dengan mata terbuka lebar. Melihat Zhang Tai turun, dia cukup terkejut. Begitu awal, ho, burung yang datang lebih awal mendapat cacingnya. Cacing yang bangun pagi akan dimakan burung. Apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Zhang Tai mengangguk. Ya, semoga beruntung. Leit berhenti berusaha membujuk Zhang Tai. Menurutnya, Zhang Tai pasti akan kembali setelah mengalami beberapa kemunduran. Menambang selama pelatihan bertahan hidup tidaklah mudah. Melambaikan tangannya ke arah Leit, Zhang Tai turun dari pohon dan dengan cepat menghilang dari perkemahan mereka. Pagi hari di lembah berbeda dengan pagi hari di kota, karena masih ada aroma segar di sini.
Meninggalkan pohon itu, Zhang Tai dengan rakus menghirup udara segar yang mengandung aura tanaman liar. Dia kemudian berlari menuju sungai kecil tidak jauh dari sana. Sesampainya di sungai kecil sebening kristal tempat para anggota persaudaraan mengambil air, dia membasuh wajahnya. Dia kemudian mematahkan ranting daun willow dan menggunakannya untuk membersihkan mulutnya. Setelah meminum 2 teguk mata air pegunungan dan memakan sedikit ransum kering, Zhang Tai mulai mengambil tindakan. Sebelum menuju ke tambang, ide lain muncul di benaknya, ide yang selalu dia impikan tetapi gagal dalam praktiknya. Jika dia berhasil, dia tidak perlu khawatir lagi tentang makanan dan akan punya banyak waktu untuk melakukan apa yang benar-benar ingin dia lakukan. Lagi pula, penambangan hanyalah alasannya di hadapan publik, dia tidak benar-benar berencana mendapatkan makanan dari orang lain dengan menambang. Saat menjadi asisten di toko kelontong, Zhang Tai telah mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan yang akan membantunya bertahan hidup di alam liar dari Donder dan para pionir yang mengunjungi toko tersebut. Keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari bukanlah hal yang bisa dipelajari di sekolah. Yang satu ini, khususnya, tentang memasang perangkap untuk menangkap hewan liar. Setelah mengamati lingkungan Wild Wolf Valley selama 2 hari terakhir, Zhang Tai menyadari bahwa dia bisa mencoba beberapa keterampilan dan menggunakan metode tersebut untuk mendapatkan makanan. Zhang Tai memotong sebatang bambu liar, membaginya menjadi 2 bagian dengan panjang masing-masing 1 meter. Setelah menggabungkannya, dia meninggalkan area tersebut. Ketika melewati sepetak pohon kastanye, Zhang Tai menemukan pohon kastanye yang lebarnya sebesar telur bebek dan tingginya lebih dari 3 meter. Dia kemudian menggunakan sekop militer serbaguna untuk menebang pohon kastanye itu. Setelah membersihkan sisa ranting dan daun di atasnya, Zhang Tai hanya memiliki sebuah tongkat. Dia kemudian mengeluarkan ujung tombak baja yang tergantung di pinggangnya dan memakukannya ke batang, membentuk tombak lengkap dengan panjang sedikit lebih panjang dari 2 meter. Dengan tombak panjang di tangan, Zhang Tai menjadi lebih berani. Dia kemudian bergerak menuju suatu tempat dalam ingatannya yang berjarak 500 meter dari kamp dengan tombak panjang dan 2 bagian bambu di tangan. Karena sebagian besar peserta pelatihan bertahan hidup memilih untuk tinggal dalam jarak 5 km dari kastil, sebagian besar burung dan hewan diamati dan diusir. Sedangkan yang tidak beruntung telah dibunuh oleh para peserta. Oleh karena itu, akan relatif lebih aman di area ini, karena lebih sedikit binatang berbahaya yang ada di sini. Karena itu, meskipun dia bertindak sendirian, Zhang Tai tidak perlu khawatir. Sebelum sampai di tempat tujuan, ia sudah mendengar suara air mengalir dari balik lereng gunung. Setelah memutari lereng gunung itu, sebuah sungai kecil selebar 7 atau 8 meter muncul di depan mata Zhang Tai. Petak-petak rumput liar, tanaman air, dan alang-alang dapat ditemukan di sepanjang tepi sungai. Kedatangan Zhang Tai menyebabkan beberapa burung terbang menjauh. Meski sungainya tidak jernih, namun tetap bersih. Sambil berjongkok, Zhang Tai mengamati sepanjang tepi sungai selama sekitar 5 atau 6 menit. Dan menemukan bahwa selalu ada ikan sepanjang sumpit yang melompat keluar dari air dan tidak ada hewan air ganas lainnya seperti buaya. Setelah beberapa saat, Zhang Tai mendapat ide. Membersihkan jalan menggunakan tombak panjangnya, dia berjalan menuju hulu sungai. Di lokasi itu, ia menemukan beberapa aliran sungai kecil yang menyatu dengan sungai pada beberapa jarak berbeda. Setiap kali dia melihat sungai kecil lainnya, Zhang Tai akan berhenti dan melihat dengan cermat, namun, pada akhirnya, dia akan menggelengkan kepalanya dan terus berjalan menuju hulu dengan ekspresi kecewa. Setelah 700 sampai 800 meter kemudian, Zhang Tai sudah melihat 5 aliran sungai kecil, namun tidak ada satupun yang membuatnya puas. Namun, karena terhalang oleh jurang dan tebing, dia tidak dapat melanjutkan perjalanannya lagi. Jika ingin lewat, ia harus berenang menyeberangi sungai atau mengambil jalan memutar. Untungnya bagi Zhang Tai, sebelum dia mengambil jalan memutar di sekitar sungai, dia mendengar suara aliran sungai. Wow, Zhang Tai berhenti. Jika kepekaan indranya tidak ditingkatkan oleh energi spiritualnya yang meningkat tajam sebanyak 7 kali lipat, maka Zhang Tai tidak akan pernah mendengar suara yang membawanya ke tempat yang sangat tersembunyi ini. Membersihkan jalan dengan tombak panjangnya, Zhang Tai berjalan melewati rumput liar dan duri di samping tebing, menuju ke arah di mana dia bisa mendengar suara tetesan dengan lebih jelas. Ia kemudian melanjutkan pencarian asal-usul suara itu di sepanjang dinding tebing dan jurang. Setelah melewati beberapa batu besar, ia melihat aliran sungai selebar 1 meter berisi kerikil berkumpul ke sungai di dekat tebing dan jurang. Aliran sungai hanya mampu merendam kakinya. Saat melihat aliran sungai ini, mata Zhang Tai menjadi cerah. Setelah memverifikasi lokasi, kemiringan, kedalaman, dan kualitas sungai kecil tersebut, Zhang Tai membuat beberapa gerakan dengan tangannya sebelum akhirnya mengambil keputusan. Untungnya, dia telah menemukan tempat yang cocok. Memasukkan tombak panjang ke dalam tanah. Zhang Tai mengeluarkan sekop militernya dan melepas sepatunya sambil mulai menggali di tempat yang tidak terlalu jauh dari aliran sungai kecil menuju ke sungai.
Saat dia menggali, Zhang Tai melemparkan pasir basah dan kerikil ke salah satu sisi sungai. Setelah menggali lebih dari 1 jam, akhirnya ia membangun sebuah kolam kecil yang tingginya 2 meter di atas titik konversi, kedalamannya lebih dari 50 cm dan sebesar tong air. Setelah membuat kolam kecil itu, Zhang Tai mengambil kerikil di dekatnya dan membangun bendungan kecil di atasnya. Ia kemudian mulai menghaluskan saluran air sepanjang 2 meter dari kolam kecil hingga titik konvergensi. Setelah mengeluarkan semua batu dan kerikil yang lebih besar dari ukuran telur dari saluran air, Zhang Tai kemudian mengaspal saluran air dengan pasir halus dan kerikil yang lebih kecil dari ukuran ibu jari. Dia kemudian mengurangi kemiringan saluran air dan membuatnya lebih sempit dan lebih dalam. Setelah melakukannya, Zhang Tai kemudian mematahkan kedua bagian bambu tersebut menggunakan belati dan mengubahnya menjadi potongan bambu halus. Dengan menggunakan potongan bambu dan potongan pohon willow di dekatnya, dia menganyamnya menjadi benda berbentuk corong dan meletakkannya di pintu keluar kolam itu. Pada saat dia selesai melakukan semua ini, hari sudah hampir tengah hari. Zhang Tai kemudian beristirahat di bawah pohon di samping sungai itu. Menyeka keringat di dahinya, Zhang Tai merasa puas dengan apa yang telah dia capai sepanjang pagi ini. Area dalam jarak 20 meter dari titik pertemuan aliran sungai hingga hulu telah berubah total. Sekitar 2 meter ke depan dari muara sungai, Zhang Tai sedikit mengubah kemiringan sungai, sehingga kecepatan aliran air berubah dan menjadi lebih lambat. Zhang Tai juga telah mengubah kedalaman sungai. Sebelumnya, kedalaman sungai ini hanya 5 hingga 10 cm, bahkan di beberapa area bahkan terdapat kerikil yang tersingkap ke udara sehingga kedalamannya kurang dari 3 cm. Setelah Zhang Tai memindahkan batu-batu besar dan pasir basah, kedalamannya menjadi lebih dari 20 cm. Di atas saluran air ada kolam yang lebih dalam, yang jalan keluarnya terhalang oleh benda jelek berbentuk corong yang dibuat oleh Zhang Tai, namun, meskipun kasar, itu juga merupakan satu-satunya pintu masuk ke kolam. Bukaan benda berbentuk corong itu menghadap ke saluran air, sedangkan ujungnya berada di dalam kolam. Struktur sederhana dari benda berbentuk corong memungkinkan ikan untuk masuk dengan mudah. Namun akan sulit untuk keluar karena adanya potongan bambu, yang tidak perlu mengeluarkan tenaga apapun karena air mengalir melawannya. Namun, ikan yang lebarnya lebih dari 1 inci tidak akan mampu melewati benda berbentuk corong tersebut dan akan terpaksa kembali masuk ke dalam kolam. Benda berbentuk corong adalah kunci jebakan ini. Selain itu, Zhang Tai telah membangun 8 bendungan dengan kerikil yang lebih besar di area 20 meter dari kolam, yang masing-masing memiliki tinggi sekitar 2-3 meter. Secara alami, bendungan yang terbuat dari kerikil tidak digunakan untuk menghalangi air, mereka digunakan untuk membentuk air terjun alami untuk meningkatkan jumlah oksigen di dalam air. Setelah modifikasi tersebut, air yang mengalir ke sungai pasti akan mengandung lebih banyak oksigen setelah jatuh 8 kali. Karena ikan membutuhkan oksigen, mereka pasti akan berenang ke atas dari muara sungai dan akhirnya jatuh ke dalam kolam tersebut. Kolam ditambah bambu berbentuk corong membentuk keramba ikan alami, ikan apapun yang masuk hanya bisa diam di dalam dan menunggu kedatangannya. Ini adalah keterampilan berburu yang diberikan kepadanya oleh Donder. Dengan menggunakan skill ini, dengan beberapa modifikasi pada area dan dengan mempertimbangkan medan serta kondisi yang sesuai, dia akan mampu memaksa ikan untuk masuk ke dalam perangkap sendiri tanpa harus menggunakan jaring ikan atau tombak pancing. Donder pernah berkata bahwa alkohol, seks, dan uang bagi manusia sama seperti oksigen bagi ikan. Perangkap cerdik itu didasarkan pada karakteristik dan preferensi alami mangsanya. Setelah beristirahat sejenak di bawah pohon dan makan jatah kering untuk makan siang, Zhang Tai menemukan bahwa air secara bertahap menjadi jernih. Aliran sungai segera membersihkan lumpur di titik konvergensi sehingga menimbulkan riak. Sebelum berangkat, ia memotong ranting hijau dan menggunakannya untuk menutupi kolam. Setelah itu, saat dia berjalan menuju kastil serigala liar, dengan memanfaatkan elastisitas dan berat ranting di pinggir jalan, Zhang Tai membuat 2 jebakan lagi yang dapat digunakan pada hewan kecil. Ini juga merupakan jebakan yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia segera tiba di kastil serigala liar, menatap dengan mata terbuka lebar saat melihat pemandangan riuh di alun-alun kastil. Kastil besi hitam bab 73 menjadi penambang. Alun-alun kastil bahkan lebih ramai daripada alun-alun kota di kota Black Hawk. Hanya dengan melihat sekilas, Zhang Tai tahu bahwa setidaknya ada 800-900 orang di sana. Siswa laki-laki sedang berdagang barang, sebagian besar makanan, dengan siswa perempuan. Beberapa siswa laki-laki menukarkan hasil tangkapannya dengan siswa perempuan dengan berbagai sayuran liar. Sedangkan siswa laki-laki lainnya membentuk kelompok kecil dengan siswa perempuan dalam upaya untuk saling mengenal. Dengan sekilas pandang, Zhang Tai dapat melihat lusinan siswa laki-laki yang dengan bangga memperlihatkan lengan mereka yang kuat dan menepuk dada mereka di depan para gadis. Untuk menonjolkan otot bisep mereka yang lemah, beberapa pria yang terlihat lemah bahkan memeras seluruh tubuhnya, menyebabkan para gadis terkikik.
Ini juga merupakan faktor yang paling menarik dalam pelatihan bertahan hidup setelah kedua belah pihak sepakat. Siswa laki-laki dan siswa perempuan dapat membentuk kelompok untuk menyelesaikan pelatihan bertahan hidup bersama. Selama para siswi kembali ke kastil sebelum jam 8 malam, tidak ada yang akan mengganggu pergerakan mereka. Setelah beberapa tahun menjalani wajib belajar, yang memisahkan siswa laki-laki dari siswa perempuan, teror berbicara dengan lawan jenis akhirnya dapat diatasi. Kecuali para siswi dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Pada akhirnya, cinta adalah masalah sepele sekaligus penting, hal ini merupakan hal yang sepele jika bersifat pribadi. Namun pada saat yang sama juga penting karena merupakan landasan keberadaan umat manusia dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan dengan mudah. Pada awalnya, ketika siswa perempuan memiliki inisiatif, siswa laki-laki yang bersemangat hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menarik perhatian perempuan. Bagi laki-laki pemalu, mereka akan mengenal perempuan melalui pertukaran barang dan makanan. Bagi laki-laki yang tidak tahu malu, mereka akan menyerbu ke arah perempuan dan bertanya, "Wanita cantik, bagaimana kalau bergabung dengan kami? Kami kuat. Jika Anda bergabung dengan kami berjanji Anda akan mendapatkan daging untuk dimakan setiap hari." Sebagian besar pria dari kelompok ini kemudian akan menerima tatapan penuh penghinaan. Sebaliknya, laki-laki yang beruntung dan berkuasa yang lebih berpengalaman dengan perempuan akan langsung membawa mangsa buruannya ke alun-alun dan akan berteriak keras. Mengajak perempuan untuk makan malam bersama mereka. Orang-orang ini akan selalu berhasil dengan mudah. Beberapa saat setelah Zhang Tai tiba di alun-alun, Zhang Tai melihat sekelompok siswa yang bersemangat dari Sekolah Menengah Pria Nasional Kedua membawa seekor babi hutan mati. Segera setelah mereka berteriak untuk mengundang gadis-gadis makan babi hutan di lembah malam ini, dua kelompok gadis bergabung. Rasa bersemangat, para siswa yang bersemangat itu pergi bersama dengan dua kelompok perempuan. Hanya dengan melihat pemandangan ini, Zhang Tai mengerti mengapa Barley membawa panci hitam sebesar itu. Tak perlu dikatakan lagi, dia bersiap untuk menarik perhatian para gadis dengan itu, karena ada perbedaan yang jelas antara memasak makanan dengan panci dan tanpa panci. Karena mereka harus tinggal di sini selama 2 bulan, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, meskipun seseorang dapat menangkap mangsa setiap hari. Seseorang tidak akan dapat menemukan gadis yang suka terus-menerus makan daging panggang selama 2 bulan. Zhang Tai sepertinya melihat senyum licik di wajah Fatih. Selain saling mengakui, mereka juga bisa memamerkan kekuatan dan kemampuan khusus mereka di lapangan. Melihat beberapa barang yang diperdagangkan oleh para siswa, Zhang Tai merasa takjub. Latihan bertahan hidup baru hari ketiga, namun sudah ada yang membuat beberapa barang praktis, seperti kasur anyaman bambu, kandang tanaman obat, bantal, bangku kayu, mangkok, baskom, dan tong. Penerapan praktis benar-benar cara terbaik untuk menguji bakat seseorang. Barang-barang buatan tangan itu mengingatkan Zhang Tai akan kebanggaan Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7. Li Shizhen, siswa Tiongkok berbakat yang selalu berada di sekolah rata-rata tetapi memamerkan bakatnya yang luar biasa tinggi di bidang kedokteran dengan terus-menerus membuat beberapa jenis obat manjur untuk dijual. Segera setelah pelatihan bertahan hidup, ia menjadi terkenal dan mendapat kesempatan untuk direkomendasikan oleh sekolah. Oleh karena itu, bagi para siswa saat ini, pelatihan bertahan hidup ini merupakan kesempatan terpenting bagi mereka untuk mendapatkan rekomendasi sekolah. Jika seseorang sudah maju menjadi petarung kekuatan, maka mereka akan menggunakan kekuatannya untuk membunuh binatang buas dan membawa mereka kembali. Jika seseorang memiliki bakat untuk menjadi ahli pengobatan, mereka akan menciptakan pil obat dan pengobatan yang ajaib. Jika seseorang memiliki sepasang tangan halus dan teknik khusus, mereka akan menciptakan sesuatu yang istimewa dan memamerkannya. Tentu saja, jika seseorang tidak berguna dan bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengumpulkan makanan di alam liar, maka mereka hanya bisa menggali tambang dan melakukan pekerjaan yang melelahkan. Jika seseorang menderita karena pekerjaan buruh, maka mereka tidak akan mati kelaparan selama pelatihan bertahan hidup. Orang-orang yang mampu menahan penderitaan dan melakukan pekerjaan buruh selalu dibutuhkan dalam masyarakat manusia, karena tidak semua orang dapat dikelilingi oleh kemuliaan dan bunga segar. Berdiri di depan kastil bagian luar, beberapa orang sedang membaca pemberitahuan di pintu. Melihat misi di pemberitahuan itu, beberapa menggelengkan kepala dan pergi, sementara yang lain tampak senang dan berniat mencobanya. Zhang Tai dengan mudah menerobos kerumunan. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat pemberitahuan yang baru saja dirilis. Misi pertama, Kastil Serigala Liar sedang mempersiapkan pembuatan batu bara, yang membakar sejumlah besar kayu dalam waktu singkat. Orang-orang yang memiliki kekuatan tetapi belum mendapatkan mangsa dapat mengambil kapak dan memotong kayu. Sebagai imbalan atas kayu bakar, seseorang dapat memperoleh makanan. Bagi yang sudah yakin dengan kemampuannya dalam membuat arang, bebas mengajukan permohonan untuk bergabung dalam tim ini.
Karena membuat arang adalah sesuatu yang diajarkan di sekolah, banyak siswa yang mampu bertahan hidup dengan cara ini, namun, tidak satu pun dari kedua pekerjaan tersebut yang bisa dibanggakan. Kedua pekerjaan itu hanya akan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup, untuk sementara menghindari kematian karena kelaparan. Misi kedua, arang secara alami digunakan untuk melebur besi, dan bengkel peleburan besi dibuka bersama dengan tempat pembakaran arang di Wild Wolf Castle. Selain membutuhkan arang, mereka juga membutuhkan biji besi dan orang-orang yang percaya diri dengan kemampuannya dalam melebur besi dan memukul besi. Meskipun mereka juga memiliki keterampilan, peleburan besi dan pemukulan besi jauh lebih maju daripada membuat arang dan menggali tambang. Siapapun yang mampu mencium dan memukul besi bisa langsung pamer tanpa hambatan. Misi ketiga, dibutuhkan banyak orang untuk membuat kapur di tempat pembakaran kapur. Karena jeruk nipis diperlukan untuk mengencangkan banyak kulit di kemudian hari, hal itu merupakan suatu kebutuhan. Sedangkan untuk misi yang tersisa, Zhang Tai tidak ingin membacanya lagi. Setelah memindai pemberitahuan tersebut, Zhang Tai langsung memasuki Wild Wolf Castle. Memasuki gerbang kastil, dia mengambil belokan kanan dan berjalan lebih dari 30 meter. Di sana, dia melihat sebuah ruangan kecil di alun-alun kecil di antara kastil bagian dalam dan kastil luar, itu diberi label sebagai manajemen logistik komprehensif. Di depan pintu ada sebuah meja yang ditempati oleh dua orang gadis yang sedang mengobrol seperti sepasang burung, duduk di belakangnya. Hanya ketika Zhang Tai sudah mendekati mereka, barulah mereka mengangkat kepala dan melirik Zhang Tai. Pada usia 15 tahun, Zhang Tai tampak rata-rata dan tidak tinggi maupun pendek. Penampilannya tidak terlalu enak dipandang, tapi paling tidak, dia tidak menjengkelkan untuk dilihat. Setelah melirik Zhang Tai, gadis-gadis itu tidak tertarik. Dengan nada yang terdengar resmi, salah satu dari keduanya bertanya pada Zhang Tai, "Ada yang bisa saya bantu?" "Saya di sini untuk mengambil sekop dan keranjang." Zhang Tai menjawab dengan tenang. "Kamu ingin menggali tambang?" Mendengar kata-kata Zhang Tai, kedua gadis itu terkejut. Mereka sekali lagi melirik Zhang Tai. Tatapan aneh di mata mereka memberi isyarat kepada Zhang Tai bahwa ada semacam masalah. "Ya, meskipun aku belum pernah melakukannya, menurutku ini cukup menarik, jadi aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengalaminya," jawab Zhang Tai sambil tersenyum tanpa merasa malu sedikitpun. Melihat senyum Zhang Tai, tatapan aneh di mata kedua gadis itu berkurang saat mereka saling memandang dengan tatapan yang seolah mengatakan bahwa siswa laki-laki memang sangat suka melakukan hal-hal aneh. "Bagus. Teman sekelas, tolong tunjukkan plat nomor siswa Anda, sehingga saya dapat membantu Anda mendaftar." Setelah melepaskan plat nomor siswa logam yang tergantung di lehernya, Zhang Tai menyerahkannya padanya. Setiap siswa diberikan plat nomor siswa ketika masuk sekolah. Itu mirip dengan kartu identitas yang digunakan oleh para siswa di kota Black Hawk, tapi kartu ini tidak akan digunakan pada waktu normal, hanya pada saat pelatihan bertahan hidup. Sekolah mewajibkan siswanya untuk membawa plat nomor siswanya. Ada pepatah di antara para siswa yang bersemangat itu, plat nomor siswa digunakan untuk mengidentifikasi mayat siswa manapun yang telah meninggal dengan sangat menyedihkan sehingga mereka bahkan tidak dapat mengidentifikasi wajahnya. Setelah mendaftarkan nomor dari plat nomor muridnya, gadis itu mengembalikannya kepada Zhang Tai. "Saya perlu memperingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh merusak sekop atau keranjang. Jika Anda merusaknya, Anda akan diminta membayarnya sesuai harga aslinya. Mulai sekarang, Anda diharapkan menyerahkan setidaknya 100 kg biji besi setiap hari. Anda bisa menukarnya dengan makanan, semakin banyak biji yang kamu serahkan, semakin banyak makanan yang akan kamu dapatkan. Jika Anda tidak dapat menyerahkan jumlah minimum biji selama 3 hari berturut-turut, Anda akan kehilangan kualifikasi menjadi penambang. Pada saat itu, Anda akan diminta untuk menyerahkan kembali sekop dan keranjangnya." "Bagus. Apakah ada hal lain yang perlu saya ingat? Apakah kamu tahu di mana letak tambang yang ditinggalkan di Wild Wolf Valley?" "Ya, saya tahu. Yang terdekat berjarak kurang dari 200 meter di bawah kastil." "Tidak apa-apa. Jika Anda belum mengetahui cara mengidentifikasi biji besi, Anda dapat pergi ke bengkel peleburan besi untuk mempelajarinya. Mereka punya banyak sampel di sana." Saat dia mengatakan ini, gadis itu menunjuk ke suatu arah di alun-alun kecil di kastil luar. "Bagus. Mengirimkan 100 kg biji besi setiap hari merupakan persyaratan yang cukup rendah." Hal ini membuat Zhang Tai merasa yakin bahwa ia akan mempunyai cukup waktu untuk melakukan apa yang diinginkannya. Tampaknya hanya sedikit orang yang mau mengambil pekerjaan ini karena terlalu mudah. Kebanyakan orang merasa terlalu memalukan melakukan pekerjaan ini karena pekerjaan ini dipersiapkan bagi mereka yang berada di ambang kematian karena kelaparan. Setelah memberitahunya tentang masalah ini, gadis itu berbalik dan memasuki gudang di sampingnya. Kurang dari setengah menit kemudian, dia kembali dan mengeluarkan sekop baja serta keranjang. Sepertinya seseorang telah membersihkan kedua barang tersebut dalam beberapa hari terakhir. Meski sudah setahun terakhir tidak dipakai, namun tidak kotor sama sekali.
Sambil melemparkan sekop ke dalam keranjang, Zhang Tai membawa keranjang yang lebih tinggi dari anak-anak. Melambaikan tangannya kepada kedua gadis itu sambil mengucapkan selamat tinggal pada mereka, Zhang Tai dengan canggung berjalan keluar dari kastil serigala liar sambil membawa tombak di tangannya. Benar saja, perlengkapannya menyebabkan semua orang di jalan memelototinya. Saat dia melewati gerbang kastil, Zhang Tai mendengar suara aneh penuh sinisme. Wah, ikan siapa itu? Bukankah itu pria pemberani dari sekolah kita? Sambil menoleh, Zhang Tai melihat kelompok Glice menatap tajam ke arahnya. Seperti kata pepatah lama, seseorang tidak dapat menghindari musuhnya. Kastil Besi Hitam bab 74, aku suka wanita. Meskipun Zhang Tai cukup menarik perhatian, kelompok Glice yang beranggotakan 4 orang juga cukup menarik perhatian, namun, mereka menarik perhatian karena berbagai alasan. Satu kelompok adalah penambang baru yang menyedihkan, sementara kelompok lainnya adalah pejuang yang kembali dengan banyak mangsa yang ditebang. Sharon membawa 3 kulit serigala, Garner dan Zuhair membawa seekor domba yang beratnya lebih dari 40 kg, dan Glice hanya menyilangkan lengannya, menimbulkan perasaan arogan. Bagaimana kamu bisa begitu sengsara? Anda sudah ingin menjadi penambang di hari ketiga? Apakah kamu ingin aku berbagi daging denganmu? Apapun yang terjadi, kami tetap teman sekolah. Banyak sekali yang sudah kita buang. Jika kami tahu kamu begitu sengsara, kami akan meninggalkan daging serigala untukmu. Sharon berkata sambil mengangkat kulit serigala. Oh, aku hampir lupa. Kami akan makan daging domba malam ini. Jika kamu berlutut di depan Bos Glice, kami mungkin akan memberimu sedikit sup. Zuhair mencibir di sampingnya. Lihat kelompok idiot ini, Zhang Tai terdiam. Apakah otak mereka terjebak dalam masalah? Mereka hanya punya petarung LV2 dan 3 pengikut. Namun mereka masih berani sombong di hadapanku. Sejak dia membunuh Sned dan Hak, tanpa dia sadari, Zhang Tai menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Dia menjadi semakin kuat, baik secara mental maupun fisik. Bahkan sebelum dia mengonsumsi buah Leakles yang pertama, dia sudah berani bertarung melawan beberapa orang sekaligus, apalagi sekarang. Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Saat Zhang Tai meneriakkan hal itu, senyuman sombong di keempat orang itu membeku. Kata-kata Zhang Tai bagaikan belati tajam yang langsung membuka kembali bekas lukanya. Wajah Sharon berubah. Tepat ketika dia hendak menyerang ke depan, tombak di tangan Zhang Tai selangkah lebih cepat, tiba tepat di depan tenggorokannya dalam sekejap. Dengan tombak di depan rahang Sharon, ujung tombak yang sedingin es itu memaksa Sharon menelan kata-katanya. Sharon langsung menjadi pucat ketika dia basah kuyup oleh keringat dan berdiri diam seolah-olah dia terpaku di tempatnya, tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Tak seorang pun dari kelompok Glice akan membayangkan bahwa Zhang Tai bisa bergerak begitu cepat. Saat ini, Zhang Tai baru saja berdiri dengan tombak di tangannya. Namun, dalam sekejap mata, seperti sebuah trik sulap, tombak yang ada di tangan Zhang Tai meluncur ke depan, berhenti, dan terangkat. Ketiga gerakan itu dilakukan dengan lancar seperti air. Bahkan sebelum mereka sempat merespons, tombak Zhang Tai sudah muncul di depan dagu Sharon. Tindakan Zhang Tai terlalu cepat, ganas, dan akurat. Dalam sekejap, dia telah menakuti mereka berempat. Saat Zhang Tai menembakkan tombaknya, aura dingin dan ganas melonjak di sekelilingnya, dan bahkan 3 orang lainnya bisa merasakannya. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah aura tombak telah menembus seluruh leher Sharon, menyebabkan punggung mereka terasa dingin. Bagaimana orang ini bisa begitu kejam? Kami tidak menyadarinya saat di sekolah. 3 lainnya langsung menjadi pucat. Saat Glice hendak mengeluarkan senjata di pinggangnya, tombak Zhang Tai, sekali lagi, tiba-tiba ditarik kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zhang Tai, seperti sebelumnya, sekali lagi melanjutkan perjalanannya, dengan kasar menabrak Sharon saat dia mendorongnya menjauh dan pergi dengan langkah besar. 7 atau 8 langkah jauhnya. Ketika Zhang Tai mengingat perasaan santai yang dia rasakan ketika dia menembakkan tombaknya, dia mendengar langkah cepat kelompok Glice yang mengejar di belakangnya. Indera pendengarannya menjadi sangat sensitif sejak energi spiritualnya tiba-tiba melonjak. Zhang Tai mengumpat dalam hati dan bertekad untuk memberi mereka pelajaran. Dia pernah diberitahu oleh Donder bahwa untuk bajingan seperti ini, kamu harus menghajar mereka dengan kejam ketika kamu punya kesempatan. Bajingan. Zhang Tai berbalik sambil mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur. Raungannya membuat takut kelompok Glice yang hendak mengejarnya. Bahkan perhatian banyak orang di alun-alun telah tertarik pada saat ini, menyebabkan mereka menoleh ke arah mereka. Dalam sepersekian detik, semua orang di alun-alun, termasuk siswa laki-laki dan perempuan, semua berbalik dan menatap mereka, sehingga seluruh alun-alun menjadi sunyi. Sebelumnya ketika kelompok Glice memblokir Zhang Tai di gerbang kastil, mereka telah menarik perhatian beberapa orang. Namun, sekarang, karena suara Zhang Tai, perhatian semua orang tertuju. Jangan ikuti aku lagi, dan menjauhlah dariku. Saya suka wanita, bukan pria. Biarpun kamu melepas celanamu dan berlutut di depanku, aku tetap tidak tertarik dengan pantatmu yang menjijikkan.
Aku akan mengatakannya lagi, aku menyukai wanita. Zhang Tai melanjutkan, berseru dengan marah, untuk menyingkirkanmu, alih-alih berburu, aku memutuskan untuk menjadi penambang. Namun, kalian masih mencoba memberiku masalah? Kalian ingin menggunakan sedikit daging bau di tanganmu untuk memikatku? Saya akan memberitahu Anda lagi, saya seorang pria dan saya menyukai wanita. Saya tidak tertarik dengan permainan kotor Anda di mana Anda berpura-pura menjadi laki-laki di depan umum tetapi menjadi Kasim secara pribadi. Menjauhlah dariku dengan kulit serigala yang kamu gunakan dalam permainan kotormu. Jika kamu terus mengikutiku tanpa malu-malu, jangan salahkan aku karena menggunakan tombakku untuk menghancurkan anusmu, biarkan keinginanmu terpenuhi. Kata-kata Zhang Tai cepat dan tajam. Namun informasi yang terkandung di dalamnya terlalu bagus, terlalu menakutkan, dan terlalu memalukan. Setelah beberapa detik, alun-alun yang sunyi tiba-tiba menjadi gempar. Ratusan orang, tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, melepaskan jiwa gosip mereka dan segera mengepung mereka ketika mereka mulai menatap ke arah Zhang Tai, lalu wajah kelompok Glice. Lalu domba yang dibawa oleh Garner dan Zuhair, dan terakhir serigala. Hide digunakan dalam permainan kotor mereka yang dilakukan oleh Sharon. Jelas sekali bahwa keempat orang ini sedang mengejar orang yang hendak pergi ke tambang. Melihat kulit serigala, beberapa orang di kerumunan bahkan memikirkan sesuatu dan mulai muntah ketika mereka membungkuk. Mendengar kata-kata Zhang Tai, kelompok Glice merasakan darah mengalir deras ke kepala mereka. Mereka kehilangan kata-kata. Kamu, bajingan, jangan bicara omong kosong. Zuhair dengan marah menunjuk ke arah Zhang Tai. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitar mereka, Zuhair menjadi kesal dan hanya bisa membantah dengan lemah. Pada saat yang sama, kerumunan mulai saling bergumam. Ya, aku bajingan. Jika kamu tidak mengikutiku lagi, maka kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Zhang Tai menghela nafas panjang ke arah langit. Kamu tidak bisa memaksaku melakukan itu. Zuhair, aku suka wanita. Zhang Tai menunjuk ke arah siswi yang mengelilingi mereka. Saya suka dikelilingi oleh wanita seperti peri air dengan payudara besar dan pantat montok. Ah, mereka adalah bayiku. Apa yang paling kuinginkan adalah cinta polos antara aku dan gadis kesayanganku. Jika Anda berjanji kepada saya di depan umum bahwa Anda tidak akan mengikuti saya lagi, maka saya pasti akan menjelaskan kepada semua orang bahwa apa yang baru saja saya katakan adalah omong kosong. Lalu, kamu bisa pergi dan terus melakukan apapun yang kamu inginkan di kulit serigala. Dari sekelilingnya terdengar suara muntah lagi. Pandangan banyak orang tertuju pada kulit serigala yang dipegang oleh Sharon. Dalam sepersekian detik, alih-alih menyembunyikan kulit serigala, Sharon merasa seperti sedang memegang selembar besi panas. Terutama ketika dia melihat ekspresi ketakutan di mata gadis-gadis yang mengelilingi mereka saat mereka menutup mulut mereka dengan nyeri, seluruh tubuh Sharon gemetar. Semua sudah berakhir, kami bahkan tidak bisa bermimpi memiliki kecantikan lagi. Dasar bajingan menjijikkan, dia telah didorong ke titik penambangan oleh Anda. Kenapa kamu masih di sini? Kesal sekarang juga. Jangan mengotori kastil serigala liar, seseorang di antara kerumunan mulai mengutuk mereka dengan keras. Setelahnya, kelompok Glice langsung terkubur oleh kutukan. Ya, mereka tidak tahu malu. Bagaimana mereka bisa begitu tak tahu malu? Kamu tidak tahu, beberapa siswa laki-laki di masa mudanya akan sangat tertekan. Jika mereka kurang disiplin, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang aneh. Itu terlalu menjijikkan. Begitu aku melihat serigala itu bersembunyi, mau tak mau aku ingin muntah. Saya telah mendengar dan melihat apa yang terjadi. Saat itu, ketika siswa ini bersiap-siap untuk menambang dan meninggalkan kastil, tepat ketika dia meninggalkan gerbang, para siswa ini, yang sedang menyergap, telah memblokirnya. Mereka bahkan telah mencoba membuatnya menyerah dengan menggunakan daging tersebut, tetapi siswa yang bersiap untuk pergi menambang hanya mengabaikan mereka. Setelah mendorong pria dengan kulit serigala di tangannya, dia ingin pergi. Tanpa diduga, mereka menyusulnya. Suara lain muncul dari antara kerumunan, menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Saya juga bisa bersaksi, keempat bajingan ini berasal dari Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7 kita. Semua orang di Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7 dapat memberitahu Anda bahwa setelah tubuh orang-orang ini mulai berkembang, mereka membentuk kelompok kecil yang tidak akur dengan yang lain. Setiap siang, mereka pergi makan siang bersama, tidak pernah meninggalkan satupun. Siswa laki-laki normal tidak akan pernah melakukan itu. Dulu, aku selalu penasaran dengan hal ini, tapi sekarang aku akhirnya mengerti. Penjelasannya sangat tepat waktu sehingga Zhang Tai mau tidak mau mengacungkan jempolnya ke dalam pikirannya. Orang ini sangat pandai menggunakan kata-kata, terutama ketika dia mengatakan tubuh berkembang, bersama, dan kelompok kecil yang tidak akur dengan yang lain. Kata-kata itu sungguh hebat, terlalu realistis dan benar-benar membuat imajinasi orang menjadi liar. Benar. Seperti itu saja. Saya juga dari Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7.
Saya juga bisa bersaksi. Semua siswa yang bersemangat dari Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7 menjadi bersemangat. Mereka mulai menyerang kelompok Glice seperti memukuli tikus di jalan, ingin menghancurkan reputasi kelompok Glice. Itu terlalu tercela, terlalu tak tahu malu, terlalu menjijikkan. Ini adalah skandal terbesar dalam pelatihan bertahan hidup tahun ini. Di antara kerumunan, beberapa pria yang telah menukar daging mereka dengan sayuran dan buah-buahan liar dari para gadis mau tidak mau melemparkan sayuran dan buah-buahan liar tersebut ke kepala anggota kelompok Glice. Kesal, kesal, kesal. Ada berbagai macam kutukan yang dilontarkan kepada kelompok Glice. Semua orang, termasuk pria dan wanita, memelototi mereka, dan ekspresi jijik terlihat di mata mereka. Bahkan sekarang, Glice masih bingung bagaimana dia telah dipermalukan secara menyedihkan dalam waktu sesingkat itu. Sebelumnya, dia berencana untuk pamer di alun-alun kastil untuk menarik beberapa siswi. Namun, dia tiba-tiba bertemu Zhang Tai, jadi dia ingin memberinya pelajaran dengan mempermalukannya secara mengerikan. Setelah dipukul oleh 2 buah liar di kepalanya dan melihat ekspresi kesal dan penyesalan pada Zhang Tai, Glice benar-benar marah dan merasakan darah di sekujur tubuhnya mengalir ke kepalanya dan mendidih seperti magma. Dengan suara sing, Glice mencabut pedang dari sarungnya yang tergantung di pinggangnya, segera membungkam kutukan dari orang-orang di sekitarnya. Melihat aksinya, semua penonton mundur 2 langkah. Melihat respon Glice, wajah Zuhair menjadi berkerut. Dia ingin menghentikan Glice, tapi dia terlambat. Dengan mata memerah, Glice menatap ke arah Zhang Tai dan memotong ke arah Zhang Tai sambil melolong, "Aku akan membunuhmu." Melihat ulah Glice, para siswi di sekitarnya kaget dan berteriak sekeras-kerasnya. Sambil memegang tombaknya erat-erat, Zhang Tai mengambil posisi bertahan. Namun, Zhang Tai sama sekali tidak gugup, karena dia baru saja memperhatikan sosok tertentu di antara kerumunan. Meski Glice bergerak cepat, sosok itu bergerak lebih cepat. Saat Glice menyerang Zhang Tai, dia sudah dipaksa mundur dan dikirim terbang mundur lebih cepat daripada saat dia baru saja menyerang, jatuh ke tanah dengan suara bang yang keras. Glice merasa linglung. Sebelum dia bisa bangkit dari tanah, dia mendengar suara sedingin es. Menurut keputusan Aliansi Andaman pada masa perang, siapapun yang berani menghunus pedangnya dan menyerang siswa lain di depan umum, paling buruk, dapat dihukum dengan hukuman mati. Sosok yang berdiri di tengah lingkaran siswa berkata dengan dingin, menyebabkan kemarahan Glice. Kelompok untuk segera menjadi pucat. Guru. Zuhair ingin menjelaskan, tetapi sosok itu dengan santainya mengangkat tangannya sambil mendengus, diam. Mendengar perintah guru, Zuhair terdiam. Mengingat ini pertama kalinya kamu melakukan kesalahan seperti itu, kamu belum melukai siapapun, dan tidak mudah bagimu untuk menjadi petarung LV2 sebelum pelatihan bertahan hidup. Aku hanya akan memberimu hukuman karena harus tetap berada di 10 km dari Wild Wolf Castle selama 1 bulan. Sekarang, sebelum aku berubah pikiran, ambil barang-barangmu dan segera pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, sosok itu menjentikkan tangannya, melemparkan pedang Glice yang baru saja dia pegang. Kembali ke sarungnya yang tergantung di pinggang Glice. Melihat pedang itu terbang ke arahnya, jantung Glice hampir berhenti berdetak. Pada saat itu, satu-satunya hal yang dapat dibayangkan Glice adalah pemandangan macan tutul berwarna-warni yang dipaku ke tanah oleh tombak Kapten Kerlin. Hanya ketika pedang telah memasuki sarungnya barulah jantungnya mulai berdetak lagi. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Menyadari bahwa apa yang dia lakukan benar-benar ceroboh, Glice tidak berani mengatakan apapun dan hanya menatap tajam ke arah Zhang Tai. Tanpa berkata apa-apa, Glice meninggalkan alun-alun kastil serigala liar bersama para pengikutnya di bawah tatapan aneh dan cemoohan para penonton. Zhang Tai menyadari bahwa, setelah kejadian ini, dia dan Glice dapat dianggap sebagai musuh abadi, namun, dia tidak takut, Dewa Waktu sedang berdiri di sisinya. Beberapa siswi di kerumunan mulai menunjukkan rasa hormat mereka kepada sosok yang telah membantu Zhang Tai. Nona Kili, penonton juga mulai pergi. Zhang Tai juga ingin menyelinap pergi saat ini. Namun, sayangnya baginya, keranjang di punggungnya terlalu mencolok. Saat dia pindah, dia diperhatikan oleh orang lain. Sedangkan untukmu, mendengar kata-katanya, Zhang Tai segera terdiam. Berbalik, dia memaksakan senyum polos, tapi sayangnya, Zhang Tai tidak menerima tanggapan hangat. Sebaliknya, sedikit rasa jijik terlihat di mata Nona Kili. Seolah-olah wanita itu sedang menatap seekor katak yang mengeluarkan air liur tak terkendali. Kamu juga yang tidak tahu malu. Kamu juga bukan murid yang baik. Pada periode pelatihan bertahan hidup berikutnya, jika kamu berani tinggal sendirian dengan siswa perempuan manapun selama lebih dari 3 menit, aku akan memotong tanganmu. Mendengar hukuman seperti itu, Zhang Tai menjadi kaget. Dia tidak percaya wanita membosankan bernama Kili akan memaksanya menjadi sarjana dalam pelatihan bertahan hidup. Hukuman yang tidak normal. Sial. Melihat kerumunan orang telah pergi, Zhang Tai, yang baru saja diberi hukuman, juga berniat meninggalkan alun-alun sambil menundukkan kepalanya dengan murung. Dari kejadian ini, Zhang Tai pun mengalami kerugian besar.
Dia tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Saat berjalan, kepala Zhang Tai tiba-tiba bertabrakan dengan sesuatu yang lembut dan kenyal. Sambil mengangkat kepalanya, Zhang Tai melihat seorang gadis cantik yang menutupi payudaranya yang indah dengan tangannya. Saat Zhang Tai melihat sepasang payudara itu, Zhang Tai menghela nafas dalam hati, wow, besar sekali. Saat itu, wajah gadis itu semerah rambutnya. Wajah cantik dan familiar dengan alis seperti daun willow menatapnya. Sebelum Zhang Tai bisa meminta maaf, gadis itu sudah membuka mulutnya. Saya memiliki dan pantat yang montok, lalu kenapa? Siapa bayimu? Aku tahu kalian bajingan sudah lama bermimpi tidur denganku. Kamu tidak melupakanku sama sekali dan selalu memikirkanku. Beberapa hari terakhir ini, Anda pasti sering berpikir untuk melakukan hal-hal yang menakutkan dan menjijikkan kepada saya. Aku memperingatkanmu, jangan lagi memikirkan hal-hal yang menjijikkan itu kepadaku. Jangan pikirkan aku dalam pikiranmu. Dasar bajingan. Kamu pantas ditiduri oleh orang-orang mesum itu? Gadis itu terus berbicara seolah-olah dia sedang menembakkan peluru dari senapan mesin yang digunakan sebelum bencana. Setelah dia selesai berbicara, dia menendang kaki Zhang Tai dengan sepatu bot kulit rusa yang runcing dan melarikan diri. Apakah dia berbicara denganku? Dia tidak sedang berbicara denganku, kan? Zhang Tai terdiam beberapa saat. Dia kemudian melihat ke kanan, kiri, dan belakangnya, tidak menemukan orang lain. Akhirnya, memikirkan tentang tendangan gadis itu yang tidak masuk akal, Zhang Tai merasakan sakit yang menusuk di tulang keringnya dan mulai menjerit dengan sedih. Sambil memeluk kakinya, dia melompat dari tanah. Kastil Besi Hitam bab 75, Anda tidak akan mendapatkan apapun dari saya. Wanita yang jahat, wanita yang gila dan bejat. Siapa yang mengenalmu? Siapa yang memikirkanmu? Sebaiknya kau menjauh dari pandanganku. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan mengikatmu dan HMPH. HMPH, melanjutkan perjalanannya, dia berjalan seperti orang cacat sambil menggunakan tombaknya sebagai tongkat penyangga. Setiap kali dia memikirkan kembali bagaimana wanita itu mengutuk dan menendang tulang keringnya, dia akan mengutuknya. Seperti siswa laki-laki dari Sekolah Menengah Laki-laki Nasional. Siswa perempuan dari Sekolah Menengah Perempuan Nasional diajari beberapa keterampilan bertarung, sehingga mereka tidak selemah perempuan pada umumnya, sebaliknya, mereka jauh lebih agresif. Tentu saja, keterampilan tersebut ditujukan untuk laki-laki. Setidaknya, dari tendangan hingga tulang keringnya saja, Zhang Tai sudah merasakan bahwa wanita berambut merah dengan payudara montok itu memiliki tendangan yang sangat kuat dan cepat. Mengingat dia juga menargetkan tempat yang licik dan akurat untuk menyerang, sepertinya dia selalu melatih keterampilan ini. Pertama, aku menjebak kelompok Glice, lalu setelah itu aku dijebak oleh orang lain. Apakah ini karma? Apakah mereka yang menjebak orang lain akan selalu dijebak? Zhang Tai mulai merasa takut dan kagum. Di masa lalu, Zhang Tai hampir bisa dianggap sebagai seorang ateis. Karena ia tidak menganut kepercayaan apapun, namun, sejak dia memperoleh Kastil Besi Hitam, pandangan ateisnya secara bertahap mulai runtuh. Menurut pendapat Zhang Tai, baik pohon buah Manjusaka maupun ruang di Kastil Besi Hitam telah melampaui batas yang bisa dicapai manusia. Selain Tuhan, Zhang Tai tidak bisa memikirkan makhluk lain yang bisa menciptakan hal seperti itu. Tapi, apakah dewa itu? Benarkah ada Tuhan di luar sana yang mengendalikan segalanya? Yang memutar roda takdir, Zhang Tai tidak akan pernah membayangkan bahwa kebencian antara dirinya dan kelompok Glice akan mencapai tahap seperti itu. Sejujurnya, ketika Zhang Tai berbalik tadi dan mengumpat pada kelompok Glice, dia hanya berencana membuat lelucon, berniat menjadikan mereka bahan tertawaan, namun mereka malah mendapat hukuman yang berat. Zhang Tai akhirnya menyadari apa maksud kata-kata Donder. Lidah yang lembut dapat mematahkan tulang yang keras, bahasa adalah pisau tajam yang tidak terlihat dan dapat membunuh orang. Setelah meninggalkan Kastil Serigala Liar, Zhang Tai berkeliling di sekitar tambang besi di dekat Kastil Serigala Liar. Meski saat itu siang hari, dia masih belum bisa melihat apapun belasan meter di depannya setelah memasuki gua. Karena dia tidak punya pilihan lain, Zhang Tai berbalik, menyadari bahwa dia membutuhkan obor untuk menambang di dalamnya. Setelah ditendang dengan ganas oleh wanita terkutuk itu, tulang kering Zhang Tai menjadi bengkak, sehingga dia tidak bisa bergerak bebas. Karena dia tidak memiliki alat penerangan, Zhang Tai memutuskan untuk kembali. Berjalan di sekitar pohon pinus di Wild Wolf Valley, Zhang Tai berharap menemukan kayu yang bisa digunakan sebagai obor dan getah pinus. Karena ia tahu bahwa hutan itu mungkin berbahaya, maka Zhang Tai tidak berani pergi terlalu jauh sendirian. Kayu yang mudah terbakar adalah kayu yang bagian batangnya telah direndam dalam getah pinus dalam jumlah besar yang dikeluarkan dari pepohonan. Dibandingkan bagian pohon pinus lainnya, kayu batangnya lebih mudah terbakar. Setelah pohonnya ditebang, seseorang dapat menyalakan kayunya, bahkan tanpa mengeringkannya. Kayu tersebut bisa terbakar dalam waktu lama karena apinya tidak mudah dipadamkan. Setelah direndam dalam getah pinus, mereka menjadi obor alami terbaik di alam liar.
Karena terdapat banyak pohon pinus liar di Wild Wolf Valley, orang dapat melihat banyak pohon pinus dengan diameter lebih dari 3 meter di mana-mana. Sesampainya di hutan pohon pinus, Zhang Tai melihat banyak orang, baik pria maupun wanita, di pinggir hutan. Ada banyak harta karun di hutan pohon pinus. Misalnya, getah pinus memiliki banyak kegunaan, buah pinus dapat dikonsumsi, dan bahkan terdapat banyak makanan lezat. Seperti sayur-sayuran liar dan jamur yang tumbuh dengan cepat selama musim hujan antara bulan Mei dan Agustus, yang dapat ditemukan di tanah di samping pohon-pohon yang membusuk. Jarum pinus. Jarum pinus bahkan bisa dimakan jika masih segar dan telah dimasukkan ke dalam air mendidih selama beberapa waktu. Bahkan kayu dari pohon pinus di Wild Wolf Valley dapat memenuhi banyak kebutuhan pokok masyarakat. Sementara siswa perempuan mengumpulkan getah pinus, buah pinus, sayuran liar, dan jamur di hutan, siswa laki-laki melakukan pekerjaan yang melelahkan. Terutama jika diperhatikan oleh para gadis. Mereka akan bekerja lebih keras lagi sambil menebang pohon pinus dengan liar, karena kayu dari pohon tersebut adalah kayu bakar yang bagus untuk membuat batu bara. Saudaraku, bisakah kamu membantuku? Saat melihat Zhang Tai sedang berjalan-jalan di hutan dengan keranjang yang menarik perhatian di punggungnya. Seorang siswa laki-laki yang sedang memotong kayu menghentikannya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Zhang Tai pindah dengan cara yang mirip dengan orang cacat. Saudaraku, apakah kamu di sini untuk mencari obor untuk dibawa ke tambang? Zhang Tai kagum dengan kemampuan pengamatan pria itu yang baik, lalu dia mengangguk. Itu hebat. Pohon pinus ini harus memiliki banyak kayu yang mudah terbakar. Bantu aku dan kita akan menebang pohon ini bersama-sama, lalu kita bisa memotongnya menjadi 3 bagian. Anda dapat mengambil semua kayu yang mudah terbakar, getah pinus, dan separuh buah pinus. Bagaimana? Sambil melirik ke arah pohon pinus yang selebar pinggang seseorang. Zhang Tai melihat getah pinus yang mengalir dan banyak tempat di tubuh pohon yang ditutupi lapisan resin pinus yang tebal. Ia memperkirakan jumlah kayu yang bisa dijadikan kayu bakar di dalamnya tidak sedikit. Bahkan jika dia tidak bisa menemukan kayu bakar, Zhang Tai masih bisa membuat beberapa obor karena ada begitu banyak resin pinus di dalamnya. Bagus, Zhang Tai segera meletakkan keranjangnya dan bergiliran bersama siswa laki-laki lainnya untuk menebang pohon tersebut. Setelah menebang pohon itu beberapa saat, Wood langsung memberikan kapaknya kepada Zhang Tai, membiarkannya melanjutkan kapaknya, dan melemparkan dirinya ke tanah, bersandar ke samping sambil mengobrol santai dengan Zhang Tai. Aku Wood, siapa namamu? Saya Zhang Tai, apakah kamu dari Sekolah Menengah Putra Nasional Kedua? Ya, ada apa dengan kakimu? Saya ditendang oleh wanita gila? Zhang Tai menjawab dengan muram sambil terus mengacungkan kapaknya. Haha, saudaraku, kamu tidak bisa menggunakan kekerasan terhadap wanita. Ibuku pernah bilang padaku bahwa pria harus berpura-pura menjadi pria terhormat di depan wanita. Meski sudah tidak sabar dan ingin melemparkannya ke tempat tidur, Anda pasti tidak bisa menunjukkannya, sebaliknya, Anda harus membujuk mereka. Saat kamu ingin tidur dengan mereka, kamu harus bertanya apakah mereka ingin istirahat. Wood tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk ke keranjang Zhang Tai. Juga, jika Anda ingin menarik perhatian wanita, Anda tidak boleh menambang. Tidak ada wanita yang ingin suaminya menjadi penambang. Orang ini sangat menarik, kata Zhang Tai dalam hati, namun dia langsung membalas, apakah itu berarti mereka lebih memilih suaminya menjadi pembuat arang? Tunangan saya yang menyuruh saya membuat batu bara di sini. Dia tidak ingin saya menarik terlalu banyak perhatian dan ingin saya memperhatikan keselamatan saya sendiri. Kalau dipikir-pikir, membuat arang adalah pilihan terbaik. Wood menjawab dengan bangga. Kamu sudah punya istri? Zhang Tai menatap Wood dengan takjub. Tentu saja, kami tumbuh bersama di halaman sejak kami masih kecil. 2 tahun lalu, saat kami bermain di luar, saya bertanya apakah dia mau istirahat, lalu saya jadikan dia istri saya. Dia di sekolah lain. Setelah pelatihan bertahan hidup ini, kita akan bertunangan. Saudaraku, kamu perlu belajar dariku dalam aspek ini. Kata-kata Wood sekali lagi mengejutkan Zhang Tai. Zhang Tai menyadari bahwa hubungannya dengan para siswi akhir-akhir ini buruk. Sejak dia meninggalkan sekolah, dia tidak bisa bertemu Nona Daina lagi. Ketika dia hendak tidur dengan Nona Ana, dia mengetahui bahwa dia perlu disunat. Pada hari ketiga sejak dimulainya pelatihan bertahan hidup, dia dilarang oleh kili terkutuk itu untuk tinggal bersama gadis-gadis selama lebih dari 3 menit. Setelah itu, dia bahkan ditendang dengan kejam oleh seorang gadis gila. Brengsek, dibandingkan dengan Wood, dia sangat iri. Pria berpenampilan bodoh itu sudah menikmati selera seorang wanita setidaknya 2 tahun lalu. Sebaliknya, dia bahkan belum pernah menyentuh tangan seorang gadis pun. Merasa seolah-olah dia terkena pukulan, Zhang Tai terdiam. Dia hanya menundukkan kepalanya dan terus mengacungkan kapaknya, dengan serius memperlakukan pohon pinus itu sebagai musuh. Kekuatan bagus Zhang Tai benar-benar mengejutkan Wood. Akhirnya, di bawah upaya gigi Zhang Tai selama 10 menit terakhir mengacungkan kapak dengan frekuensi tinggi,
pohon pinus itu perlahan miring saat jatuh ke tanah disertai dengan suara retakan. Tumbangnya pohon pinus menarik perhatian 3 gadis di dekatnya yang sedang membawa keranjang, menyebabkan mereka datang mendekat. Di antara 3 orang yang datang, satu adalah gadis cantik berambut pirang, sementara 2 lainnya lebih cantik dari gadis pada umumnya. Mereka semua adalah gadis cantik yang enak dipandang. Halo, bisakah kamu menghadiahkan kami buah pinus dari pohonnya? Gadis yang berbicara itu sungguh cantik, dia memiliki rambut pirang dan tubuh langsing, wajahnya seputih salju seperti susu. Suaranya sama indahnya dengan suara burung pengicau kuning satu, senyumnya sehangat sinar matahari, dan sikapnya sangat tulus. Saat melihat kecantikan yang begitu sempurna, wajah Wood memerah. Dia kemudian mengangkat dadanya dan berkata dengan murah hati, tidak masalah. Namun, separuh buah pinus di pohon ini adalah miliknya. Jika Anda menginginkan separuh lainnya, Anda harus mendapatkan persetujuannya. Mengatakan ini, Wood menunjuk ke sisinya ke arah Zhang Tai, yang terengah-engah sambil memegang gagang kapak. Si cantik berambut pirang terus tersenyum saat dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Tai. Zhang Tai, yang sangat sedih saat itu, meliriknya. Mengingat hukuman tidak normal yang diterimanya, dia akhirnya kehilangan kesabaran. Kecantikan. Bagiku, kecantikan sama bermanfaatnya dengan kentut saat ini. Saya tidak bisa makan atau menyentuhnya. Mereka bahkan mungkin kehilangan kesabaran dan menendang saya. Zhang Tai berpikir dalam hati. Zhang Tai kemudian segera membantahnya, tidak mungkin, saya akan mengambil semua buah pinus saya. Aku tidak akan memberimu satu pun. Mendengar kata-kata Zhang Tai, senyum bagaikan sinar matahari pada wanita cantik berambut pirang itu langsung membeku. Wajahnya kemudian menjadi dingin seolah tertutup es, dan gadis-gadis lain di sampingnya menatap Zhang Tai dengan mulut ternganga. Pria yang kasar, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu orang seperti itu. Bahkan Wood menatap Zhang Tai dengan takjub. Dia mulai ragu apakah Zhang Tai pernah merasakan rangsangan sebelumnya. Setelah itu, tanpa mempedulikan orang-orang yang menatapnya, Zhang Tai langsung menurunkan keranjang penambangannya dan berlari untuk mengambil buah pinus. Melihat gerakan Zhang Tai, gadis-gadis lain saling memandang sebelum mereka juga berlari untuk memetik buah pinus secepat mungkin. Satu jenis burung. Kastil besi hitam bab 76, prestasi. Tindakan Zhang Tai cepat dan memiliki kekuatan yang cukup. Dia juga orang pertama yang bertindak. Sebaliknya, ketiga gadis itu lebih lemah dan lebih lambat dalam bertindak. Karena tingkat kesulitan memetik buah pinus lebih tinggi daripada buah persik, maka tingkat kesulitan memetik buah pinus sama. Setidaknya ada 70-80 buah pinus di pohon itu. Karena tidak berniat menunjukkan rasa hormat sedikit pun, kedua tangan Zhang Tai, yang gesit seperti tangan monyet, meraih tangan yang lebih besar. Melihat sikap Zhang Tai, gadis-gadis itu, satu demi satu, mulai mengertakkan gigi. Meskipun buah pinus yang mereka dapat lebih kecil, yang lebih membuat mereka jengkel adalah pria menyebalkan ini. Yang mengabaikan pesona mereka, sambil meraih buah pinus di depan mereka, menganggapnya sebagai masalah besar. Melihat kedua kelompok itu bergerak semakin cepat dan menjadi semakin ganas, Wood, yang berdiri di samping, menyentuh kepalanya dan menjadi tidak bisa berkata-kata. Sepertinya dia akhirnya tahu mengapa Zhang Tai ditendang oleh gadis itu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pria sejati saat berada di depan para gadis, dia benar-benar pantas mendapatkannya. Setelah beberapa saat, di bawah upaya kolektif mereka, semua buah pinus di pohon, kecuali buah pinus terakhir berukuran sedang yang tergantung di ranting, dipetik. Pada saat yang sama, Zhang Tai dan gadis berambut pirang itu mengulurkan tangan mereka, berniat meraihnya. Saat jari gadis itu menyentuh buah pinus, tiba-tiba jari itu menghilang tepat di depan matanya. Zhang Tai langsung mematahkan ranting itu, dan mengambil buah pinusnya. Melihat Zhang Tai perlahan-lahan melepaskan ranting dari pohon cemara dan dengan santai melemparkannya ke keranjang penambangan jelek di punggungnya. Ketiga gadis itu berdiri dan menatap ke arah pria kejam, Zhang Tai, yang sama sekali tidak memiliki jejak sebagai seorang pria sejati. Siapa namamu? Si cantik berambut pirang memelototi Zhang Tai. Jika kamu menyinggung kami, kamu akan menjadi musuh kami, asosiasi mawar. Aku Zhang Tai, melihat ekspresi marah pada ketiga gadis itu, tanpa mengetahui alasannya. Zhang Tai merasakan ketidaknyamanan di hatinya menghilang dan sampai pada kesimpulan tertentu, jika seseorang merasa tidak enak badan, dia dapat mentransfer ketidaknyamanan mereka ke orang lain, dan dengan demikian segera membiarkan diri merasa lebih baik. Bagus, aku ingat kamu. Setelah dia selesai berbicara, gadis berambut pirang itu ingin pergi. Sebaiknya kamu tidak merindukanku. Menyadari bahwa mereka akan pergi, Zhang Tai buru-buru berteriak. HMPH, HMPH. Seorang gadis dengan bintik-bintik di wajahnya mengangkat dagunya dan tersenyum bangga. Dasar kasar, sudah terlambat bagimu untuk meminta maaf kepada kami. Kami dari Asosiasi Rose tidak mudah diintimidasi. Tidak, menurutku kamu salah paham. Maksudku adalah kamu sebaiknya tidak merindukanku.
Dan terutama jangan bermimpi melakukan hal-hal menjijikkan dan menakutkan itu kepadaku dalam mimpimu ketika kamu merindukanku. Mendengar kata-kata Zhang Tai, gadis-gadis itu ternganga dan wajah mereka menjadi pucat. Setelah memelototi Zhang Tai dan memanggilnya bajingan, mereka berbalik dan segera pergi. Zhang Tai menyadari bahwa hatinya akhirnya terasa segar. Metode transfer depresi ini sungguh bermanfaat. Pada saat ini, Wood yang berdiri di samping, mengangkat ibu jarinya ke arah Zhang Tai. Saudaraku, sepertinya aku mengerti sekarang. Apa yang sudah kamu pahami? Zhang Tai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ibuku pernah memberitahuku bahwa hal yang paling ditakuti pria adalah tidak mampu meninggalkan kesan di benak wanita yang mereka sukai. Agar seorang pria berhasil, jika mereka tidak dapat membuat wanita tersebut jatuh cinta pada mereka pada pandangan pertama, maka alternatif terbaik adalah membuat wanita tersebut membenci mereka pada pertemuan pertama. Hati seorang wanita sungguh ajaib. Meskipun mereka mungkin membenci Anda pada awalnya, mereka mungkin akan jatuh cinta kepada Anda di kemudian hari. Bukankah kamu menggunakan metode ini? Melihat ekspresi terkejut Zhang Tai, bahkan sebelum Zhang Tai bisa membuka mulutnya, Wood buru-buru menghentikannya dan menepuk bahunya. Tidak perlu menyangkalnya, kami berdua laki-laki, saya mengerti. Setelah itu, bekerja sama dengan Wood selama 2 jam, mereka akhirnya mampu membagi pohon pinus menjadi 3 bagian. Zhang Tai memperoleh lebih dari 250 gram getah pinus dan lebih dari 10 kilogram kayu bakar, yang cukup untuk membuat 5 atau 6 obor. Zhang Tai memasukkannya ke dalam keranjang penambangannya yang canggung dan meninggalkan hutan pohon pinus. Saat Zhang Tai sedang sibuk menebang pohon pinus, kelompok Glice diam-diam kembali ke markas mereka. Karena Glice merasa dirinya lebih kuat dari yang lain dan ingin pamer, mereka berempat bermarkas di lokasi yang berjarak 10 km dari Wild Wolf Castle. Keempatnya bermarkas di gua pegunungan alami di tebing yang tingginya 6 meter di atas tanah. Untuk memasuki gua, mereka harus menuruni pohon anggur di atas tebing. Meskipun jauh dari kastil serigala liar, mereka tidak akan terancam oleh binatang buas biasa di sini. Ini bisa dianggap sebagai lokasi yang layak. Suasana di gua gunung itu menyedihkan. Itu sangat sunyi. Kali ini, Glice tidak marah dan tidak berteriak keras. Sebaliknya, dia menjadi tenang tanpa ekspresi. Namun, semakin Glice terdiam, ketiga orang lainnya semakin merasa tidak nyaman. Setelah terdiam cukup lama, Glice akhirnya membuka mulutnya. Zuhair, jika aku diam-diam memasuki markas Zhang Tai dan memenggal kepalanya, menurutmu apakah akan ada masalah? Mendengar pertanyaan Glice, 3 orang lainnya gemetar di saat yang sama ketika mereka merasakan aura menakutkan dan kejam dari nada tenang Glice. Karena konflik antara dia dan kami dipublikasikan hari ini, semua orang tahu bahwa Anda ingin membunuhnya. Jadi, jika kamu membunuhnya selama pelatihan bertahan hidup, kamu akan menjadi orang pertama yang dicurigai dan pasti akan diselidiki oleh Komite Inspeksi Sementara. Keempat guru terkemuka di Komite Inspeksi Sementara semuanya hebat dan galak. Saya juga tidak tahu cara apa yang akan mereka gunakan untuk menyelidiki Anda. Jika kamu pergi membunuhnya, akan sulit untuk memastikan bahwa kamu tidak meninggalkan bukti apapun. Zuhair dengan paksa menelan ludahnya dan menatap ke arah Glice sambil memilih kata-katanya dengan hati-hati. Konflik hari ini benar-benar di luar dugaan kami. Jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana awal kita sore ini, maka dia akan menderita selama beberapa hari ke depan. Kita hanya perlu sedikit menyesuaikan rencana awal kita, dan kita akan bisa membunuhnya. Beberapa hari terakhir ini, kami telah menemukan sarang serigala. Untungnya, Zhang Tai memilih menjadi penambang sendirian. Zhang Tai tidak hanya mencari kematiannya sendiri, tetapi para dewa bahkan telah memberi kita kesempatan seperti itu. Dia pasti sudah mati kali ini. Selama beberapa hari ke depan, saya akan diam-diam mengikutinya dan memahami kebiasaannya. Setelah itu, kita bisa melaksanakan rencana kita melawan dia. Burwik itu juga harus mati. Siapapun yang menghalangi jalanku di depan harus mati. Glice berkata dengan galak. Burwik itu lebih licik dari Zhang Tai. Sejak kami tiba di Wild Wolf Valley, dia sudah melakukan tindakan pencegahan terhadap balas dendam kami. Saat ini, dia memiliki pengaruh tertentu dan memiliki lebih dari 200 orang di sisinya. Beberapa hari terakhir ini, mereka berlatih cara berburu mangsa. Kapanpun dan dimanapun, akan ada banyak orang di sekitarnya, sehingga sulit bagi kita untuk menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Jika kami benar-benar ingin menghadapinya, kami harus memikirkan cara lain. Menurut pengaturan pelatihan bertahan hidup yang biasa dilakukan beberapa tahun terakhir, akan ada kompetisi antar siswa dari sekolah yang berbeda. Jika Burwik ingin menonjol di kompetisi final, dia harus mendapatkan peringkat yang bagus. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu mencari kesempatan untuk berpura-pura melakukan kesalahan dan melukai atau membunuhnya, tapi... Zuhair berhenti bicara. Tapi apa? Burwik sudah menjadi petarung LV1, dan dia tidak lebih lemah darimu. Ia juga licik dan pandai menyembunyikan kekuatan aslinya.
Jika Anda melawannya di atas ring, dia mungkin akan menemukan cara untuk melarikan diri. Tidak lebih lemah dariku. Sudut mulut Glice terangkat menjadi senyuman dingin. Sambil melirik ketiganya di dalam gua, Glice bertanya, apakah menurutmu hanya orang lain yang akan meningkatkan atau menyembunyikan kekuatan mereka? Dan aku akan tetap menjadi petarung LV2 selamanya? Glice, kamu. Sharon menunjukkan wajah terkejut. Paling-paling, saya butuh waktu 2 minggu untuk menyalakan titik terbakar kedua di tulang belakang saya. Setelah aku melakukan itu, aku akan menjadi petarung LV3. Mata Glice tampak bersinar dengan api hantu. Di kompetisi final, saya pasti akan menemukan peluang untuk membunuh Buruik. Saat aku mulai mengendalikan nasibku sendiri, kamu juga akan mulai mengendalikan nasibmu sendiri dengan bantuanku. Mereka tidak lagi membicarakan Zhang Tai. Sebelumnya, ketika Zhang Tai melawan mereka di sekolah, Zuhair sudah memikirkan rencana sengit untuk membalas dendam pada Zhang Tai selama pelatihan bertahan hidup. Setelah kejadian hari ini, mereka semakin bertekad untuk membalas dendam pada Zhang Tai. Beberapa dari mereka bahkan tidak mengira Zhang Tai akan mampu bertahan melawan balas dendam mereka. Di mata mereka, Zhang Tai hanyalah sosok kasar dan tidak punya otak. Sosok remeh yang berani melawan mereka dan mencari kematiannya sendiri. Sedangkan Buruik adalah orang yang benar-benar bisa mengancam posisi Glice di sekolah. Di sekolah, bahkan ada rumor bahwa beberapa guru menganggap Buruik lebih baik dari Glice. Begitu Buruik menemukan peluang untuk menonjol dalam pelatihan bertahan hidup, dia akan bisa mendapatkan rekomendasi. Tentu saja Glice tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ketika Zhang Tai dengan keranjang penambangannya yang canggung akhirnya kembali ke perangkap yang dia pasang di aliran tersembunyi, hari sudah sore. Pijaran matahari terbenam mulai menyebar di Wild Wolf Valley. Melihat tidak ada satupun jebakan yang dia pasang di hutan yang mampu menangkap mangsa, Zhang Tai sedikit kecewa. Dalam perjalanan pulang, Zhang Tai memperhatikan apakah dia diikuti oleh yang lain atau tidak. Selama ini, dia berpura-pura sedang berkeliaran di hutan. Melihat tidak ada seorang pun yang mengikutinya, dia diam-diam meluncur ke sungai itu. Ketika dia sampai di salah satu sisi sungai, Zhang Tai masih agak gugup. Bagaimanapun, ini adalah upaya pertamanya. Dia tidak yakin bisa menangkap ikan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Zhang Tai memindahkan ranting-ranting yang ada di atas kolam. Pemandangan di depannya langsung mengejutkannya. Ada 8 ekor ikan yang berenang riang di kolam, 5 di antaranya adalah ikan mas. 3 lainnya lebih panjang dari sumpit, dan masing-masing berbobot setidaknya 2 kg. Di punggung mereka yang hitam legam, terlihat 2 garis emas pucat. Lihat semua ini, Zhang Tai menjadi sangat bersemangat. Kastil besi hitam bab 77, ikan brim sirip emas. Ketika Zhang Tai kembali ke pohon dengan keranjang penambangan di punggungnya, dia menemukan bahwa Barley, Doug, Hista, Baghdad, dan Sarwin telah kembali. Saat Leit bertugas pada paruh kedua malam itu, dia lelah dan saat ini sedang beristirahat di bawah pohon. Begitu Zhang Tai melihat wajah Doug dan Sarwin yang lesu, dia menyadari bahwa kelima orang itu pasti tidak mendapatkan apapun. Bagi beberapa burung hijau yang kurang pengalaman, menangkap mangsa untuk pertama kalinya sangatlah kecil kemungkinannya. Duduk di bawah pohon cakar naga, mereka berbalik dan melihat keranjang penambangan jelek milik Zhang Tai. Kamu benar-benar akan menjadi penambang? Barley bertanya. Tentu saja, lihat perlengkapanku. Oh, aku bertemu kelompok Glice di dekat kastil serigala liar hari ini, kata Zhang Tai. Mendengar kata-kata Zhang Tai, yang lain menjadi gugup. Apakah mereka menyusahkanmu? Leit bertanya. Mereka berani mempermainkan saudara kita? Ayo pergi dan temukan mereka untuk menyelesaikan masalah sekarang juga. Doug langsung bangkit dari tanah, berniat mengambil senjatanya. Zhang Tai buru-buru menekan bahu Doug. Mereka tidak menindas saya. Sebenarnya, akulah yang sedikit menindas mereka. Kamu menindas mereka. Jelai berteriak. Apakah kamu melukai mereka? Tidak. Lalu apa yang terjadi? Atas permintaan mereka, Zhang Tai memberitahu mereka apa yang terjadi antara dia dan kelompok Glice di alun-alun. Mendengar kelompok Glice diusir keluar alun-alun saat orang-orang melemparkan sayuran dan buah-buahan liar ke arah mereka. Semua anggota Hit Plain Brotherhood tertawa terbahak-bahak saat mereka berguling-guling di tanah. Hista bahkan tertawa terbahak-bahak hingga mulai menangis. Haha, itu terlalu luar biasa. Sungguh terlalu luar biasa. Saya sangat ingin melihat ekspresi mereka saat itu. Bagi beberapa pria yang menggunakan kulit serigala untuk bercinta, itu terlalu menjijikkan. Terlalu kotor, tapi aku suka itu. Hahaha. Baghdad menepuk pahanya. Big Head, aku benar-benar belum pernah melihatmu. Biasanya, kamu terlihat sangat polos. Saya tidak pernah membayangkan Anda akan melakukan hal seperti ini. Tindakanmu ini benar-benar kejam. Saya khawatir kelompok Glice tidak akan dapat menemukan gadis manapun yang bersedia bermitra dengan mereka untuk pelatihan bertahan hidup ini. Haha, saya sudah memutuskan. Di masa depan, jika saya mengalami kejadian serupa, saya akan menggunakan trik yang sama untuk menghadapi orang-orang menyebalkan itu.
Trik ini lebih keren daripada menamparkan wajah mereka. Dan juga membuatku sedikit melampiaskannya. Hista tersenyum hina, menyebabkan kedua mata dan mulutnya melengkung. Sekelompok saudara itu tertawa lama sebelum mereka, satu persatu, berhenti tersenyum dan mulai berbisnis. Jaga dirimu. Setelah kejadian ini, aku khawatir kelompok Glaze akan membalas dendam padamu dengan lebih ganas. Melihat Zhang Tai, Barley berkata dengan serius. Mungkin bagimu bekerja di pertambangan di sana adalah pilihan yang bagus. Tambang di sana tidak terlalu jauh dari kastil serigala liar, dan selalu ada orang yang datang dan pergi ke sana. Kelompok Glaze yang beranggotakan 4 orang tidak akan berani sembarangan mencarimu hingga membuatmu kesulitan. Namun, setiap kali Anda sendirian di alam liar, mereka mungkin mencoba berkomplot melawan Anda. Orang Zuhair itu pastinya adalah ular berbisa yang bisa melakukan banyak trik keji. Zhang Tai dengan santai mengangkat bahunya. Lupakan mereka. Bahkan jika kejadian hari ini tidak terjadi, kelompok mereka yang beranggotakan 4 orang tidak akan melepaskanku. Mari kita bicara tentang hal lain. Bagaimana hasil panenmu hari ini? Orang-orang yang pergi berburu hari ini semuanya merentangkan tangan dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jangan sebutkan itu. Kami melihat beberapa mangsa, tapi bahkan sebelum kami mengejar mereka, mereka sudah melarikan diri, kata Sarwin tanpa daya. Dan serigala liar itu, mereka terlalu licik. Tidak mudah bagi kami untuk menangkap mereka. Mencoba menangkap babi hutan, Baghdad hampir jatuh ke jurang. Ada terlalu banyak orang yang berburu di sana, begitu banyak mangsa yang ketakutan. Membawa Iron Gate T-21 ke sana juga merupakan pilihan yang bagus, tapi terlalu berat. Jika kita membawanya, itu akan mempengaruhi pergerakan kita. Senjata ini hanya dapat digunakan di lokasi tertentu. Itu benar. Hari ini, kami bertemu dengan seorang pria yang sangat kuat dan membawa busur. Hanya dalam sehari, dia mampu berburu 2 ekor rusa liar. Dari penampilannya, dia seharusnya tidak lebih lemah dari Glaze. Mendengar perkataan mereka, Zhang Tai sudah bisa membayangkan apa yang mereka alami sore ini. Sungguh menyedihkan bagi mereka. Oh iya, bagaimana hasil panenmu hari ini? Barley bertanya pada Zhang Tai sambil menatap keranjang penambangan dengan sedikit cemberut. Apakah ada sesuatu di dalamnya? Mendengar kata-kata Barley, Zhang Tai menepuk kepalanya, menyadari bahwa dia lupa bahwa dia belum meletakkan keranjang penambangannya dan mengeluarkan barang-barang dari dalam. Saya hampir lupa. Malam ini, saya akan mengajak kalian semua untuk minum sup ikan. Zhang Tai dengan murah hati tersenyum. Mendengar kata ikan, mata semua orang mulai bersinar. Bahkan di kota Black Hot, harga ikan sangat mahal, dan mereka hanya bisa memakannya beberapa kali dalam setahun, apalagi di sini. Meskipun kamu menangkap ikan, aku khawatir itu mungkin tidak cukup untuk kita bertujuh. Saat dia berbicara tentang hal ini, matanya hampir keluar karena Zhang Tai telah meletakkan keranjang penambangan dan mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Memperlihatkan 3 ikan besar yang terbungkus rumput liar air. Meskipun lebih dari 20 menit telah berlalu sejak mereka dimasukkan ke dalam keranjang penambangan, mereka masih hidup. Saat mereka diletakkan di tanah, 2 ekor ikan menarik napas dalam-dalam sambil menjatuhkan diri ke tanah, sementara ikan lainnya melompat 1 kali. Selain Barley, hewan horny lainnya juga menatap dengan mata terbuka lebar, saat mereka menyadari bahwa ketiga ikan tersebut memiliki berat setidaknya 7-8 kg, yang cukup untuk dimakan semua orang. Tangkap mereka. Kami akan membersihkannya di sungai di sana. Setelah kita membuang sisik dan jeroannya, kita bisa merebusnya di dalam panci. Zhang Tai buru-buru mengambil ikan yang paling hidup, sementara 2 ikan lainnya berturut-turut ditangkap oleh 2 hewan yang ngiler dan bertanduk. Barley juga mengambil salah satu ikannya. Ketika dia melihat garis emas di punggung ikan itu, dia berseru, tidak mungkin. Itu adalah ikan air tawar sirip emas. Kamu tahu ikan ini? Kita tidak bisa memakannya? Zhang Tai menjadi khawatir. Jika ikan ini tidak bisa dikonsumsi manusia, dia akan diejek dan disebut kepala besar oleh yang lain. Haha, ini adalah ikan air tawar terbaik yang bisa kita nikmati di kota Black Hot. Saudaraku, kita akan makan malam mewah malam ini. Barley tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata Barley, semua orang bersorak. Setelah menyadari bahwa mereka akan makan ikan malam ini, orang-orang yang depresi itu langsung menjadi bersemangat. Hanya untuk beberapa ikan, mereka mulai dengan hati-hati membagikan pekerjaan yang perlu dilakukan. Ada yang merebus air, ada yang menambahkan kayu bakar ke dalam api, ada pula yang membunuh ikan. Tiba-tiba, pangkal pohon itu dipenuhi kegembiraan. Saat membersihkan ikan di sungai, Doug melakukan kesalahan dan membiarkan ikan terlepas dari tangannya. Saat ikan masuk ke dalam air, ia mencoba berenang menjauh. Syukurlah, aliran sungainya tidak lebar dan tidak dalam, kedalamannya hanya sekitar 20-30 cm. Setelah upaya kolektif dan tergesa-gesa dari beberapa orang, mereka akhirnya berhasil menangkap ikan tersebut. Meski sebagian besar pakaian mereka basah kuyup, mereka semua tetap merasa sangat bahagia.
Jangan membuang isi perutnya. Tutupi mereka dengan daun pohon dan serahkan padaku. Saya akan menggunakannya. Melihat Leit hendak membuangnya, Zhang Tai buru-buru menghentikannya dan mengambil beberapa daun pohon besar untuk membungkus isi perut ikan. Benda ini tidak bisa dimakan. Mengapa kamu ingin meninggalkan mereka? Doug bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita tidak bisa memakannya, tapi bukan berarti hewan lain tidak bisa memakannya. Zhang Tai menunjukkan senyuman misterius. Setelah dibersihkan, ikan air tawar emas dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam panci berisi air mendidih. Sarwin mengambil segenggam penuh lada liar dan menyemprotkannya ke dalam bersama dengan sedikit garam. Tak lama kemudian, saat air di dalam panci kembali mendidih, aroma kuah ikan keluar dari panci, membuat semua orang ngiler. Warna kuah ikannya sudah berubah menjadi warna susu. Ketika yang lain melihatnya, nafsu makan mereka meningkat pesat, dan mereka semua dengan paksa menelan ludah mereka. Semua orang sangat menikmati makan malam ini. Masing-masing dari mereka tidak suka hal itu berakhir karena mereka semua menjilat mangkuk mereka hingga bersih. 3 ekor ikan digunakan untuk memasak sepanci sup, dan pada akhirnya, tidak ada setetes pun sup atau satu potong pun ikan yang tersisa. Ikan air tawar sirip emas itu benar-benar nikmat. Kecuali Barley, ini adalah pertama kalinya yang lain memakan makanan lezat ini. Setelah makan sampai kenyang, semua orang duduk mengelilingi api unggun dan mengobrol. Untuk memuaskan keingintahuan mereka, Zhang Tai memberitahu mereka segalanya tentang menjebak ikan, termasuk prinsip di baliknya dan lokasinya. Mendengar bahwa Zhang Tai bisa dengan mudah menangkap ikan dengan metode seperti itu, mulut setiap anggota ternganga. Saat dia memindahkan kayu bakar ke bawah panci besar untuk meningkatkan pemanggangan buah pinus, dia menceritakan kepada yang lain metodenya dalam menjebak ikan. Dia telah mengubur buah pinus itu di bawah abu kayu bakar. Setelah buah pinus yang keras dipanaskan, buah pinus tersebut akan mengembang dan mengekspos kacang pinus di dalamnya. Zhang Tai mengambil buah pinus yang dipanggang dengan baik dan melemparkannya ke Doug. Sambil meneteskan air liur, Doug membuka buah pinus dan mulai mengunyah kacang pinus sambil bergumam, "Big Head." Bisa dikatakan, apakah ini berarti meskipun kamu tidak melakukan apapun, kamu masih bisa dengan mudah mendapatkan 1 kilogram makanan setiap hari? Haha, kalau sehari aku mendapat ikan kurang dari 1 kilogram, maka itu milikku, tapi kalau sehari aku mendapat ikan lebih dari 1 kilogram, sisanya akan aku bagi ke kalian. Bukan hanya saya yang punya cukup makanan, tapi semuanya. Zhang Tai menjelaskan sambil tersenyum. Sebenarnya menurutku kita masih harus memikirkannya. Cara berburu masih banyak macamnya. Misalnya saja Glice yang memiliki daya tempur yang kuat, sehingga ia langsung menangkap mangsanya. Ada juga pemanah yang kalian lihat. Dia luar biasa dalam memanah, jadi dia menggunakan busurnya untuk menembak mangsanya. Lalu ada Buruik. Kudengar ada banyak orang di sekitarnya, jadi dia memanfaatkan jumlah mereka yang banyak untuk menangkap mangsa. Kita pasti bisa belajar dari mereka. Jika kita ingin mengumpulkan makanan dan menangkap mangsa, maka kita harus menggunakan kekuatan kita. Tak satu pun dari kami, saudara-saudara, yang bisa menandingi Glice dalam hal kekuatan bertarung, dan kami juga tidak bisa menandingi jumlah orang di sisi Buruik. Karena kami baru di sini, kami perlu meluangkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengumpulkan pengalaman. Saya pikir kita dapat memanfaatkan waktu yang digunakan orang lain untuk beradaptasi dengan lingkungan untuk mencoba beberapa metode khusus. Mendengar kata-kata Zhang Tai, mata semua orang mulai bersinar. Menurutmu apa metode terbaik yang bisa kita gunakan untuk berburu mangsa? Leit bertanya. Yang lain menggunakan panahan, kekuatan bertarung mereka, dan keunggulan jumlah. Bagaimana kalau kita mencoba memasang jebakan? Zhang Tai menyarankan. Kastil Besi Hitam Bab 78, Permainan Perangkap. Di negara, wilayah, atau waktu manapun, pendidikan pasti mempunyai cacat dan kelemahan alaminya. Pendidikan dirancang untuk kepentingan dan tuntutan penguasa. Karena penguasa kota Black Hawk mengharuskan sekolah untuk meningkatkan tentara, petani, dan pekerja untuk mendukung pengoperasian kota, sebagian besar kursus di sekolah mencerminkan hal ini. Mereka berhubungan dan mengajarkan dasar-dasar yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Sehingga para siswa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk belajar membuat jebakan yang dapat menangkap binatang tingkat rendah. Bahkan di mata banyak guru, membuat dan memasang jebakan bukanlah keterampilan yang perlu diajarkan di sekolah, karena hewan yang dapat dijebak hanyalah hewan tingkat rendah yang tidak berharga seperti harimau dan serigala. Orang-orang di atas LV5 sudah bisa dengan mudah menghadapi monster level rendah itu, bahkan sampai hanya mencabik-cabiknya dengan tangan. Oleh karena itu, tidak perlu memasang jebakan sama sekali. Jika mereka punya waktu luang, lebih baik dihabiskan untuk berlatih kultivasi, berusaha menyalakan sebanyak mungkin titik api di tubuh mereka. Belum lagi berburu bukanlah sebuah keterampilan yang penting di mata para penguasa kota Black Hawk. Di zaman ini, kekuatan bertarung pribadi adalah raja, sementara keterampilan lainnya tidak layak untuk disebutkan. Sebagai hasil dari pendidikan mereka, hampir tidak ada siswa di kota Black Hawk,
bahkan mungkin di aliansi Andaman, yang menganggapnya penting. Faktanya, kebanyakan dari mereka tidak tahu apa-apa tentang jebakan. Dari ingatan Zhang Tai, sepanjang waktunya di sekolah, sepertinya hanya pada kelas bertahan hidup tahun lalu. Gurunya dengan santai menyebutkan bahwa kadang-kadang efektif memasang perangkap di alam liar. Namun, ini adalah sesuatu yang hanya sedikit siswa yang memperhatikannya. Menggunakan perangkap adalah sesuatu yang digunakan oleh para pionir tingkat rendah yang menjelajahi alam liar. Secara alami, mereka tidak akan menarik perhatian banyak orang. Seandainya Zhang Tai tidak bekerja di toko kelontong, dia juga tidak akan belajar tentang jebakan. Saat datang ke Wild Wolf Valley kali ini, Zhang Tai menyadari bahwa dia benar-benar bisa memasang jebakan untuk digunakan di sini. Jika dia tidak menangkap ikan air tawar emas itu sebelumnya, Zhang Tai tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mendorong yang lain untuk memasang perangkap. Ikan air tawar emas itu membuat Zhang Tai menyadari bahwa pengetahuan yang diberikan kepadanya oleh Donder cukup berharga, setidaknya selama pelatihan bertahan hidup ini. Meskipun mereka bisa belajar banyak dari pendidikan yang diberikan di kota Black Hawk, mereka bisa belajar lebih banyak lagi dari luar tembok tinggi kota Black Hawk. Di mata anggota persaudaraan lainnya, yang belum pernah belajar tentang keterampilan menjebak adalah keterampilan yang sulit dan misterius yang hanya akan digunakan dalam novel ksatria yang membosankan. Di mana semuanya penuh dengan trik membunuh yang akan menakuti orang dan menyebabkan kematian. Mereka menjadi orang yang kacau. Namun, pada akhirnya, novel ksatria sepenuhnya dibuat oleh orang-orang yang memiliki terlalu banyak waktu. Setelah mendengar penjelasan Zhang Tai, semua orang mengerti. Faktanya, semua orang bisa menguasai keterampilan menjebak yang kuat menggali lubang. Lubang sedalam 5 meter sudah mampu menjebak sebagian besar binatang buas dan hewan biasa di Wild Wolf Valley. Jika ada binatang buas yang jatuh ke dalam lubang, mereka akan menjadi sasaran langsung bagi persaudaraan tersebut. Karena anggota persaudaraan manapun dapat menggunakan gerbang besi T-21 yang dibawa Barley untuk menembaknya sampai mati. Seperti biasa, Zhang Tai bangun lebih lambat dari jam 6 pagi keesokan harinya. Seluruh lembah serigala liar masih tertidur lelap, kecuali beberapa burung dan serangga yang berkicau. Sarwin masih bertugas. Zhang Tai turun dari pohon dan berjalan ke sungai untuk mencuci muka dan berkumur. Setelah itu, Zhang Tai menggantikan Sarwin dan membiarkannya tidur. Duduk di dekat lubang pohon, dia mengambil gerbang besi T-21 dan menunggu anggota lainnya bangun. Ini adalah hari keempat sejak mereka tiba di sini. Zhang Tai dengan hati-hati menatap gerbang besi T-21. Dibandingkan dengan berbagai busur portabel yang diciptakan oleh orang-orang sebelum bencana, gerbang besi T-21 jauh lebih kuat. Zhang Tai telah mengetahui bahwa era sebelum bencana adalah masa ketika orang-orang menggunakan senjata dengan bubuk mesiu dan memiliki terlalu banyak pilihan senjata ampuh. Sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan pengembangan senjata yang tidak menggunakan bubuk mesiu. Namun, di zaman ketika senjata yang tidak menggunakan bubuk mesiu menjadi menonjol dalam peperangan, pengembangan yang dulunya tidak ada hubungannya dengan senjata tanpa bubuk mesiu diterapkan pada senjata tersebut, sehingga secara bertahap menjadi sangat kuat. Dengan menggunakan busur berbasis katrol yang ringan dan rumit sebagai contoh, jika dibandingkan dengan busur manual tradisional, keuntungan terbesar yang dimilikinya adalah batang geser hidrolik yang digunakan untuk menarik tali kembali ke posisi yang tepat. Meskipun mirip dengan Jack 1, ia jauh lebih rumit dari itu. Dengan menggunakan alat hidrolik ini, orang biasa dapat menarik talinya ke belakang, menempatkannya pada posisi untuk meluncurkan anak panah, sebaliknya, tanpa perangkat tersebut. Orang kuat harus menggunakan kekuatan lebih dari 200 kg untuk melakukan hal yang sama. Penambahan perangkat hidrolik dan wadah panah standar, yang dikembangkan berdasarkan tempat kartrit yang digunakan pada senjata berbahan mesiu sebelum bencana, menyebabkan berat busur ini sekitar 30 kg. Membuatnya jauh lebih berat daripada busur mesin pada umumnya, namun, peningkatan bobot ini juga membuatnya lebih bertenaga. Secara teoritis, jika gerbang besi T-21 berada di tangan seseorang dengan kekuatan besar, dia mungkin bisa menembakkan lebih dari 120 anak panah per menit. Sebaliknya, orang-orang seperti Zhang Tai dan anggota Hit Plane Brotherhood lainnya hanya bisa menembakkan paling banyak 10 anak panah per menit menggunakan busur ini. Dalam 2 malam sebelumnya, meski sudah mengatur tegangan menjadi 1/8 dari aslinya, Sarwin masih perlu menarik batang geser hidrolik sebanyak 8 kali agar berhasil. Dan bahkan Baghdad merasakan sakit di tangannya setelah 2 kali mencoba ketika dia telah mengatur ketegangan hingga 1/5 dari maksimum. Pagi ini, Zhang Tai diam-diam telah menyesuaikan ketegangan hingga 1/5 dari maksimum, dan seperti Baghdad, dia hanya berhasil setelah 2 kali mencoba dengan lengan dan tangan kirinya merasakan sakit setelahnya. Setelah 2 kali mencoba menggunakan Iron Gate T-21, Zhang Tai mengkonfirmasi 2 hal. Pertama, kekuatannya hampir setara dengan Baghdad yang berkulit gelap. Kedua, rangkaian busur gerbang besi adalah mesin pembunuh yang luar biasa.
Karena busur ini hanya busur ringan, Zhang Tai merasa sulit membayangkan kekuatan busur berat dari seri yang sama. Sebelum anggota lainnya bangun, Zhang Tai bermain dengan busur, mencoba membiasakan diri sambil berlatih dengan memvisualisasikan sempoa. Sejak Zhang Tai bisa memvisualisasikan sempoa yang mampu melakukan perhitungan 7 digit, dia mulai berlatih memvisualisasikan sempoa untuk 8 digit. Baru-baru ini, setiap kali dia punya waktu luang, dia akan berlatih perhitungan 8 digit. Jika dia tidak diganggu, dia akan menghabiskan 2 menit untuk memvisualisasikan sempoa 8 kolom dalam pikirannya dan perlahan-lahan akan melakukan perhitungan 8 digit. Setelah energi spiritual Zhang Tai melonjak 7 kali lipat, semua indranya menjadi lebih tajam. Setelah setiap kali dia berlatih, Zhang Tai dapat melihat sedikit peningkatan energi spiritual yang dihasilkan dengan memvisualisasikan sempoa emas itu. Meski dia tidak tahu alasannya, itu tetap membuatnya sangat bersemangat. Dia bahkan mulai memikirkan bagaimana dia harus berbagi metode ini dengan kakak laki-lakinya dan Donder. Setelah kejadian tentang Hak dan Snet itu, Zhang Tai selalu merasa berhutang budi pada Donder. Dia mungkin bisa membalas budi dengan memberitahunya rahasia ini, sebuah metode efektif untuk meningkatkan energi spiritual. Karena Zhang Tai belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, maka ia percaya bahwa ini adalah hadiah yang luar biasa untuk menunjukkan ketulusannya kepada Donder. Karena Donder telah memberitahunya untuk tidak berbagi keterampilan sempoa dengan klan asing, maka Zhang Tai tidak ingin melanggar aturan Donder, oleh karena itu. Dia tidak dapat membagikan metode ini untuk sementara waktu kepada anggota persaudaraan lainnya. Sekitar 1 jam setelah Zhang Tai bangun, Barley dan anggota lainnya keluar dari lubang pohon satu persatu. Bahkan tanpa mencuci wajahnya, saat Barley melihat Zhang Tai duduk di lubang itu, Barley cukup terkejut. Bukankah giliran Sarwin yang berjaga tadi malam? Kemana dia pergi? Saya bangun pagi dan tidak bisa tidur lagi. Jadi saya membiarkan Sarwin kembali dan beristirahat dengan baik. Mendengar kata-kata Zhang Tai, Barley terdiam dan segera turun dari pohon. Dia kemudian pergi ke sungai dan mencuci muka dan mulutnya. Diikuti oleh Barley, yang lain juga bangun satu persatu. Setelah semua orang melakukan persiapan, kecuali Sarwin, yang tinggal di markas, yang lain pergi untuk melihat bagaimana Zhang Tai menjebak ikan air tawar emas. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang mengikuti mereka, maka kelompok beranggotakan 5 orang itu dengan hati-hati mengikuti Zhang Tai menyusuri sungai hingga ke tempat Zhang Tai memasang perangkap. Sebelum sampai di lokasi, mereka sudah terkesima dengan pemandangan di hadapan mereka, ada segerombolan ikan seukuran telapak tangan orang dewasa yang berenang di air berjarak 2 meter dari muara sungai. Adegan ini juga di luar dugaan Zhang Tai. Zhang Tai buru-buru mendekati kolam dan diam-diam membuka ranting-ranting di atasnya. Bagaikan semangkuk harta karun, jumlah ikan di kolam bertambah sepanjang malam. Di dalam kolam, setidaknya ada 5 ikan mas sirip emas yang ukurannya tidak lebih kecil dari kemarin dan setidaknya 10 ikan lainnya dengan ukuran bervariasi. Saat melihat ikan itu, semua orang menjadi bersemangat. Barley merasa bahwa keputusannya untuk mengajak Zhang Tai bergabung dengan Hit Plain Brotherhood adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Meskipun Big Head terlihat cukup rata-rata di sekolah, namun pada saat kritis, dia dapat diandalkan dan membawa banyak kejutan, dia benar-benar membuat orang mengaguminya. 1 Jack, alat yang digunakan untuk mengangkat benda berat. Kastil Besi Hitam bab 79, menjadi sedikit terkenal. Hujan pertama bulan Juni tiba-tiba datang. Langit masih cerah 2 hari yang lalu, namun pada malam hari yang sama, langit tertutup awan tebal seiring turunnya hujan lebat. Hujan terus turun hingga tadi malam. Karena hujan turun hampir sepanjang kemarin, sebagian besar siswa memilih untuk tetap tinggal di markas mereka, begitu pula anggota Hit Plain Brotherhood. Barley mengambil 1 set kartu, dan orang-orang itu menghabiskan sepanjang hari bermain kartu di lubang pohon. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Saat hujan deras di luar pangkalan, mereka sangat menikmati diri mereka sendiri di dalam lubang pohon. Selain suara tetesan air hujan yang jatuh ke dedaunan pohon, tidak ada suara lain yang terdengar, karena serangga dan burung sudah bersembunyi. Mereka tidak lagi bisa mendengar kicau jangkrik dan burung. Karena hewan-hewan tersebut telah bersembunyi dalam cuaca seperti itu, tentu saja tidak mudah untuk memburu mereka. Pada hari ke-8 sejak dimulainya pelatihan bertahan hidup, Dewa kemudian memberi mereka 1 hari istirahat. Dalam 8 hari terakhir, pangkal pohon telah direnovasi lebih lanjut. Ketika mereka mempunyai waktu luang atau tidak mempunyai kayu bakar untuk dibakar, mereka semakin memperluas 3 tingkat ruang sebelumnya. Sehingga masing-masing dari mereka mempunyai lebih banyak ruang untuk tidur. Mereka juga menggantungkan tirai bambu, yang mereka peroleh dengan menukarkannya dengan makanan bersama para gadis, di luar setiap lubang pohon. Selain itu, mereka juga mengumpulkan beberapa tanaman merambat tua, dan dalam 1 malam, menganyamnya menjadi tangga tanaman merambat sederhana untuk dinaiki dan diturunkan. Di lantai 3, mereka memperluas beberapa lubang dan memindahkan beberapa tanah, bunga liar, dan tanaman hijau dari lembah untuk membuat pangkal pohon lebih nyaman.
Di area bawah pohon, mereka menggali kolam berukuran sekitar 2m2 dan mengisi dasar kolam dengan kerikil dan pecahan batu. Mereka kemudian menggali parit kecil yang panjangnya lebih dari 30 meter dan memotong beberapa batang bambu. Dengan menggunakan bambu, mereka membelah parit dari tengah dan menempatkan potongan bambu di dalamnya, yang secara efektif menciptakan sistem pengalihan air mini, yang mereka gunakan untuk mulai membudidayakan ikan di kolam. Meskipun air di dalam kolam dapat dengan mudah meresap ke dalam tanah, namun dengan air tawar yang terus mengalir masuk, kedalaman air di dalam kolam tetap berada di atas 50 cm setiap saat. Yang cukup untuk kelangsungan hidup kawanan ikan. Setelah renovasi tersebut, pangkal pohon menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, mereka berhasil mengundang sekelompok siswi untuk mengunjungi pangkalan pohon mereka dan makan ikan bakar bersama. Benar saja, dengan dasar pohon yang menarik, gadis-gadis itu sangat kagum, bahkan mereka memasuki dasar pohon untuk melihatnya. Setelah gadis-gadis itu kembali ke kastil serigala liar, mereka mulai memberitahu gadis-gadis lain di kastil serigala liar, sehingga menyebabkan pangkalan pohon mereka terkenal di kalangan para gadis. Banyak gadis mulai mengenal siswa laki-laki yang tinggal di pohon besar dan membudidayakan ikan di dalam kolam di bawah pohon, dan mereka tahu jika mereka berkunjung, mereka akan bisa minum sup ikan yang lezat dan makan ikan bakar. Selain itu, nampaknya para siswa laki-laki itu bekerja keras dan mampu berburu binatang buas lainnya. Secara umum, anak laki-laki tersebut selalu dapat memperoleh makanan dalam jumlah yang cukup. Begitu mereka berangkat berburu, mereka akan selalu kembali dengan membawa sesuatu. Agar saudara-saudara dari Hit Plain Brotherhood tidak pergi dengan tangan kosong, Zhang Tai mengajari mereka cara menggali jebakan itu. Dalam beberapa hari terakhir, di bawah kerja keras kolektif para anggota Hit Plain Brotherhood, Barley dan yang lainnya telah menggali 2 jebakan yang kedalamannya lebih dari 6 meter di lokasi sekitar 5 km dari pangkal pohon. Kedua perangkap ini, selain perangkap ikan yang dibuat oleh Zhang Tai dan perangkap lainnya yang terbuat dari ranting dan batu untuk menghasilkan mangsa kecil, sangat meningkatkan taraf hidup para anggota Hit Plain Brotherhood. Pada hari ke-6 sejak dimulainya pelatihan bertahan hidup, mereka berhasil menangkap seekor serigala dengan memasukkan isi perut ikan yang mengeluarkan bau amis dan tidak sedap ke dalam lubang pertama. Akhirnya ditembak mati secara menyedihkan oleh Iron Gate T-21. Di hari yang sama, anggota Hit Plain Brotherhood juga menikmati daging serigala panggang untuk pertama kalinya dan memperoleh kulit serigala pertama mereka dalam pelatihan bertahan hidup ini. Setelah merasakan kesuksesan jebakan, masing-masing dari mereka sangat menikmati memasang jebakan. Kalau bukan karena hujan, mereka pasti sudah membuat lubang sedalam ketiga. Setelah mereka berhasil dengan jebakan pertama mereka, basis pohon mereka secara bertahap menjadi semakin terkenal. Setelah merasa puas secara fisik, para anggota Hit Plain Brotherhood mulai bermimpi tentang wanita. Dalam beberapa hari terakhir, mereka sering mengunjungi Wild Wolf Castle untuk menjemput gadis-gadis. Beberapa dari mereka bahkan berhasil meyakinkan beberapa gadis untuk bekerja sama melewati pelatihan bertahan hidup. Bagi para gadis, selain harus kembali ke kastil serigala liar setiap malam, mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Menyadari hal tersebut, para siswa laki-laki tersebut bekerja lebih keras. Banyak tim secara bertahap masuk lebih dalam ke Wild Wolf Valley, karena di sana benar-benar merupakan surga bagi binatang buas. Tentu saja, mereka akan mampu menangkap mangsa yang lebih sulit di sana. Wild Wolf Valley secara alami adalah surganya serigala. Di zaman ini, bahkan spesies serigala pun dikategorikan berbeda dari kategorisasi hewan yang paling universal. Serigala liar adalah jenis yang paling umum, tidak berbeda dengan serigala sebelum bencana. Menurut klasifikasi hewan yang paling universal, serigala liar dikategorikan sebagai makhluk hidup tingkat 0, yang kekuatan tempurnya setara dengan prajurit manusia pada umumnya. Serigala besar adalah makhluk hidup tingkat 1 yang secara fisik berevolusi dan bermutasi setelah bencana dan jauh lebih besar daripada serigala normal. Serigala besar jauh lebih ganas, kuat, dan lincah. Serigala emas adalah makhluk hidup tingkat 2 yang telah berevolusi lebih lanjut dan bermutasi dari serigala besar. Serigala emas tampak cemerlang karena seluruh tubuhnya bersinar dengan emas dan juga lebih besar dari serigala besar. Dikatakan bahwa serigala emas yang sudah dewasa dapat dengan mudah membunuh 3 pejuang manusia LV1. Di atas serigala emas terdapat serigala berdarah level 3 dan serigala bayangan level 4 yang jarang terlihat. Yang dikatakan sebagai yang teratas dari semua binatang buas dan binatang ajaib yang pernah terlihat di lembah serigala liar dalam beberapa dekade terakhir. Sebenarnya, orang jarang melihat binatang buas di atas level 2 dalam 1 dekade terakhir, itulah sebabnya Wild Wolf Valley dipilih sebagai lokasi pelatihan bertahan hidup para siswa kota Black Hawk. Zhang Tai mendengar bahwa tidak ada binatang buas di atas level 4 yang ditemukan di lembah serigala liar karena dulunya terdapat banyak boa pemakan emas di sini. Meskipun boa pemakan emas itu telah dimusnahkan, ki tingkat tinggi mereka masih bertahan di lembah ini.
Semakin maju binatang atau binatang ajaib itu, semakin sensitif ki mereka dan semakin jauh binatang itu menjauh dari mereka. Pada hari ke-6 sejak dimulainya pelatihan bertahan hidup ini dan juga sehari sebelum hujan mulai turun. Tim yang dipimpin oleh Buruik dari Sekolah Menengah Putra Nasional ke-7 mengepung dan membunuh 4 serigala besar. Itu adalah pertama kalinya bagi siswa untuk memburu 4 binatang ajaib tingkat 1 sekaligus. Buruik sangat mengejutkan Wild Wolf Castle kali ini. Sejumlah besar komunitas dan tim perempuan meminta untuk bekerja sama dengan Buruik. Dibandingkan dengan Glaze yang malang akhir-akhir ini, Buruik benar-benar mendapatkan reputasi yang baik kali ini. 1 minggu setelah pelatihan bertahan hidup dimulai, sosok-sosok unggul dari berbagai sekolah juga secara bertahap menonjol. Ketika kelompok Buruik mendapatkan 4 serigala besar, seorang siswa laki-laki dari sekolah lain yang unggul dalam memanah, yang disebutkan Barley kepada Zhang Tai, dikenal sebagai Bowman Blues. Berbeda dengan prestasi yang diperoleh Buruik yang diperoleh melalui usaha kelompok. Bowman Blues dari Second National Male Middle School memanjat ke atas pohon sendirian dan menembak 2 serigala besar hingga tewas. Dibandingkan dengan Buruik, Blues adalah individu yang lebih heroik dan mudah membangkitkan kekaguman para gadis. Hasilnya, Bowman Blues juga menjadi perfect untuk setiap gadis. Tentu saja, ada lebih banyak sosok unggul di antara keempat sekolah itu. Bengkel pandai besi di Wild Wolf Castle mengeluarkan asap hitam sepanjang waktu. Peralatan makan dan pedang serta beberapa peralatan produktif yang dibuat di bengkel telah ditempatkan di alun-alun untuk dijual. Di bengkel yang sama, konon sudah ada yang mulai membuat model mesin uap pertama. Ada juga 2 siswi yang berkarakter unggul. Dikabarkan bahwa ada seorang gadis yang menunjukkan keahliannya yang luar biasa dalam mengidentifikasi dan menemukan tanaman. Karena dia telah dengan mudah menemukan 100 kg akar pohon anggur kuzu yang terkubur di dalam tanah. Gadis lain menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam menerapkan manajemen administrasi, karena dia mengatur dengan baik semua item di kastil bagian dalam kastil serigala liar. Bahkan ada seorang gadis yang merupakan petarung LV1, bahkan lebih berani dari kebanyakan laki-laki, dan sudah pergi berburu bersama beberapa temannya. Sehingga membuat siswa laki-laki lainnya menjadi malu. Para elit tersebut secara bertahap menunjukkan bakat mereka, sehingga pelatihan bertahan hidup ini menjadi semakin riuh. Dibandingkan dengan sosok-sosok glamor itu, kehidupan menyedihkan Zhang Tai sebagai penambang sepertinya baru saja dimulai. 2 hari yang lalu, dia pergi menggali jebakan bersama anggota Hit Plain Brotherhood lainnya. Kemarin, dia istirahat karena hujan. Berdasarkan peraturan, jika Zhang Tai tidak bisa menyerahkan lebih dari 300 kg biji besi hari ini, maka dia tidak akan diizinkan menjadi penambang lagi. Oleh karena itu, pada pagi hari setelah hujan berhenti, di bawah restu dan belasungkawa dari saudara-saudaranya, Zhang Tai, sekali lagi, tampak seperti seorang penambang yang ditakdirkan untuk pekerjaan itu. Setelah memeriksa peralatannya, dia diam-diam membawa keranjang penambangan jelek itu dan memulai perjalanannya sendirian. Itu terlalu menyedihkan. Anggota persaudaraan lainnya menghela nafas saat melihat punggung Zhang Tai. Kastil Besi Hitam Bab 80, penyimpanan energi dasar yang meroket. Hujan akhirnya berhenti tadi malam. Alhasil, udara pagi di lembah cukup bagus. Zhang Tai tampaknya bahkan bisa mencium aroma rumput pinggir jalan. Namun pagi ini jalan setapak di lembah menjadi sangat becek dan licin akibat hujan, sehingga mudah terpeleset jika tidak memperhatikan kondisi jalan tersebut. Zhang Tai tidak punya pilihan selain memperlambat kecepatan berjalannya menuju tambang yang jaraknya beberapa kilometer. Segera setelah Zhang Tai meninggalkan pangkalan pohon, dia bertemu dengan 2 kelompok siswa yang sedang berburu makanan, dengan masing-masing kelompok terdiri dari lebih dari 10 orang. Ketika Zhang Tai melewati mereka, orang-orang itu, pada awalnya, tampak kagum pada keranjang penambangannya, tetapi segera setelah itu, mereka menatap tajam ke arah Zhang Tai sebelum mengangkat kepala dan melangkah pergi dengan bangga. Dalam beberapa hari terakhir, Zhang Tai sudah kebal terhadap tatapan menghina itu. Tanpa diketahui kapan dia membacanya, Zhang Tai teringat sebuah kalimat tertentu, seorang pria yang tidak tahan sendirian tidak akan pernah tumbuh dewasa. Dalam situasinya saat ini, bagi Zhang Tai, situasi saat ini memungkinkannya untuk tumbuh sendiri. Tumbuh seiring dengan hati Zhang Tai adalah kastil besi hitam. Setelah bekerja keras selama beberapa hari terakhir, Zhang Tai telah mengumpulkan 2000 penyimpanan energi dasar dengan melemparkan keranjang penuh batu dan biji besi ke dalam kolam kekacauan di dalam kastil besi hitam. Jumlah penyimpanan energi dasar di kastil besi hitam beberapa ratus kali lebih banyak dibandingkan sebelum dimulainya pelatihan bertahan hidup. Setelah diubah menjadi penyimpan energi dasar, batu dan biji yang ditambang dengan cepat meningkatkan kekuatan kastil besi hitam. Dengan jumlah penyimpanan energi dasar yang saat ini tersedia di kastil besi hitam, maka energi tersebut sudah dapat digunakan untuk membuat sedikit perubahan pada topografi kastil besi hitam. Misalnya sebuah kolam kecil. Namun, Zhang Tai saat ini tidak puas dengan hal tersebut.
Hanya sebesar itu, dia ingin mengumpulkan lebih banyak penyimpanan energi dasar dan kemudian membuat keputusan akhir setelah pelatihan bertahan hidup selesai. Selain penyimpanan energi dasar yang meningkat, nilai aura di kastil besi hitam juga meningkat pesat. Zhang Tai mendapati bahwa semua benih yang diberikan oleh Nenek Teresa telah bertunas dan tumbuh dengan baik. Selain benih dari Nenek Teresa, kentang, camilan, ubi jalar, dan labu di lahannya sendiri juga tumbuh dengan baik. Zhang Tai tidak tahu alasannya, tetapi dalam beberapa hari terakhir, dia merasa seolah-olah sedang diikuti dalam perjalanannya menuju tambang. Namun, pagi ini perasaan diikuti itu hilang. Hal ini membuat Zhang Tai penasaran apakah dia akan menjadi gila lagi. Namun pada akhirnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah hujan pertama di bulan Juni, lembah itu dipenuhi bunga dandelion dalam semalam. Bola-bola dandelion berbulu putih telah muncul satu persatu dari tanah, sepertinya menunggu datangnya hembusan angin. Saat melihat bunga dandelion yang lucu, Zhang Tai merasa cukup baik. Tanpa ragu-ragu, dia dengan santai mengambil 10 bola putih berbulu dari dandelion dan melemparkannya ke keranjang penambangannya. Setengah jam kemudian, Zhang Tai tiba di gua penambangan terdekat, yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari Wild Wolf Castle. Banyak orang telah datang ke sini untuk menambang. Dan ada sebuah jalur kecil setengah jadi yang berkarat, yang dulunya digunakan untuk mengangkut gerobak, di tanah yang ditutupi rumput liar di luar gua penambangan. Seolah-olah memberitahukan kepadanya bahwa tempat ini pernah makmur. Gua penambangan ini mungkin sangat penting di masa lalu. Namun sekarang hanya menjadi tempat terbengkalai yang digunakan oleh para siswa yang kurang beruntung untuk melakukan pekerjaan buruh dengan imbalan makanan. Karena letaknya terlalu dekat dengan kastil serigala liar, tempat itu mudah diketahui oleh para siswi. Tidak banyak siswa laki-laki yang memilih gua penambangan ini sebagai markasnya. Karena takut kehilangan muka di bawah tatapan mata siswa perempuan, sehingga gua penambangan ini tidak semeriah yang lain. Akhir-akhir ini banyak sekali wajah-wajah baru yang masuk ke tambang ini untuk bekerja, sementara banyak pula wajah-wajah lama yang menghilang. Zhang Tai menduga ada lebih dari 10 orang, termasuk dirinya, yang terus-menerus datang ke tambang ini untuk bekerja setiap hari. Kemungkinan besar karena pekerjaan ini bukanlah sesuatu yang membuat kita merasa terhormat dan semua orang yang menambang di sini adalah orang-orang yang introvert atau tidak ingin berbicara. Maka Zhang Tai bahkan belum mendapatkan satupun sahabat karib setelah bekerja di sini selama beberapa waktu. Namun, hal ini benar-benar membuat Zhang Tai merasa tenang, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan sendirian di gua penambangan tanpa harus mengkhawatirkan orang lain. Banyak terdapat pecahan batu di tanah di luar tambang, sehingga memudahkan berjalan kaki karena lumpurnya lebih sedikit. Pintu masuk ke tambang itu besar, berukuran hingga puluhan meter persegi. Setelah mengatur peralatannya di pintu masuk gua dan membersihkan lumpur di sepatunya menggunakan batu, Zhang Tai mengeluarkan obor dan cangkul sebelum menyalakan obor sambil memegangnya saat memasuki tambang. Meski masih siang hari, setelah berjalan belasan meter di dalam gua dan berbelok 2 kali, sulit melihat apapun yang ada di hadapannya. Jika Zhang Tai tidak memiliki obor, maka ia tidak akan bisa menjelajah lebih dalam lagi. Syukurlah, jalan di depannya datar tanpa terlalu banyak rintangan, sehingga Zhang Tai terus menjelajah lebih dalam di jalur hitam legam. Obor yang menyala dan langkah kaki Zhang Tai mengejutkan beberapa kelelawar di dalam gua, menyebabkan kelelawar mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara yang keras. Hal ini akan selalu membuat takut orang-orang yang memasuki gua untuk pertama kalinya, dan Zhang Tai tidak terkecuali. Namun, setelah mengakses tambang tersebut beberapa kali, Zhang Tai menjadi terbiasa dengannya. Obor yang menyala melemparkan bayangan Zhang Tai ke dinding pertambangan. Saat dia berjalan ke depan, bayangannya di dinding juga menemaninya. Setiap kali Zhang Tai masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintip bayangan melompat di dinding tambang yang disebabkan oleh guncangan sinar obor. Selain bayangannya, banyak juga bekas aneh berbentuk lingkaran dan mirip bekas ban di dinding kekuningan dan tanah tambang. Zhang Tai yakin tanda-tanda itu tidak ditinggalkan oleh manusia. Setiap kali dia melihat tanda-tanda itu, Zhang Tai akan mengingat kembali legenda Boas pemakan emas yang diceritakan oleh Sarwin yang terjadi di tempat ini 3 dekade lalu. Berjalan menyusuri lubang yang membentang di bawah tanah dengan dinding yang dipenuhi tanda-tanda aneh dan memiliki diameter 3 hingga 4 meter. Setiap kali Zhang Tai memikirkan tentang bagaimana ular boa yang sangat menakutkan yang bisa menelan semua yang ditemuinya yang biasa memanjat di terowongan ini, dia akan selalu melakukannya. Merasa ketakutan, merasa seolah-olah ada monster di kegelapan pekat yang menatapnya. Meskipun dia tahu itu hanya imajinasinya, Zhang Tai akan selalu mempercepat langkahnya setiap kali dia melewati terowongan aneh itu. Samar-samar mendengar suara cangkul yang mengetuk biji di depannya, Zhang Tai sedikit tenang. Setelah berjalan beberapa ratus meter di dalam gua, dia akhirnya sampai di ujung lain terowongan ini, memperlihatkan area luas di depannya. Daerah ini bahkan lebih besar dari alun-alun kota Black Hot dan tampak seperti gua Kares alami. Zhang Tai hanya melihat beberapa lampu redup di seluruh ruang bawah tanah.
yang berasal dari obor orang-orang yang telah datang sebelum dia. Namun, dalam kegelapan pekat ini, obor yang menyala seperti lampu minyak yang redup dan hanya dapat menerangi area kecil. Suara ketukan biji terus bergema di ruang ini. Suara yang bergema di dalam tambang besar ini sepertinya menyebar jauh dan dekat. Bagi orang-orang yang telah berjalan melalui terowongan yang berkelok-kelok, mereka pasti akan menghela nafas lega dan akan merasa senang saat melihat cahaya di kegelapan pekat dan saat mendengar suara ketukan yang menggema. Yah, setidaknya hal itu juga berlaku bagi Zhang. Mengikat. Seperti biasa, Zhang Tai memilih tempat yang lebih terpencil dan halus untuk melakukan pekerjaan penambangannya. Tempat yang dia pilih untuk bekerja adalah di terowongan lain yang dibuat secara artifisial di ruang bawah tanah. Bahkan jika dia menyalakan obornya, dia tidak akan mudah diperhatikan oleh orang lain di dalam terowongan itu. Selain itu, ada beberapa persimpangan dan belokan lain di dalam terowongan ini yang sepertinya mengarah lebih dalam ke bawah tanah. Oleh karena itu adalah tempat yang ideal bagi Zhang Tai untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Sesampainya di tempat biasa dia bekerja, dia membuat trik kecil di pintu masuk terowongan dengan menggunakan beberapa pecahan batu. Trik kecil ini akan mengingatkannya jika ada orang yang memasuki terowongan. Setelah meletakkan batu-batu itu di pintu masuk, Zhang Tai bisa benar-benar rileks. Memasang obor ke celah di dinding tambang, ruang puluhan meter persegi di depannya diterangi. Dia meletakkan keranjang penambangannya di tanah dan mengeluarkan obor cadangan dan bunga dandelion dari dalam. Dia kemudian melepaskan belati, ketel, dan ransum kering dari pinggangnya. Setelah meminum air, dia mengambil cangkulnya dan mulai bekerja keras untuk mengumpulkan jumlah biji yang dibutuhkan. Bergabung dengan suara ketukan lainnya dan membentuk paduan suara di gua kares bawah tanah. Tanpa sepengetahuan Zhang Tai, yang sedang menambang di gua bawah tanah. Seekor elang pembawa pesan telah membawa berita terbaru dari kota Black Hawk ke Kastil Wild Wolf. Berita yang dibawakannya adalah peristiwa besar yang terjadi di kota Black Hawk kemarin, dan peristiwa besar itu memang terkait dengan surat yang dikirimkan Zhang Tai. Setelah seminggu terjadi, badai di kota Black Hawk mengguncang seluruh aliansi Andaman, sementara badai kemarin sepertinya melambangkan datangnya badai yang lebih besar.